Shalom, Shalom, Pak Gideon. Apa Victor Aga. kabar? Sehat selalu semuanya ya. Puji Tuhan, sehat selalu. Pak Gideon juga ya, sehat ya. Puji Tuhan. Kita ini dibilang mirip, tapi saya rasa agak ganteng saya sedikit. Iya, banyak malah. Hah? Banyak kayaknya. Ganteng saya sedikit sih itu lebih banyak. Iya, begitu. Bercanda ya. Baik-baik. Senang sekali nih. Thank you kesempatannya buat saya ngobrol sama orang terkenal. Wah, Aduh, luar biasa ini ya. Memang kalau Yesus saja terkenal, para pelayan-pelayannya, hamba-hambanya juga mesti terkenal dong ya. aduh. Yang lebih baik punya nama baik ya. Betul, betul. Baik, Pastor Victor, sebelum kita lanjut Ya, ngobrolnya, seru-seruan, saya akan buka dalam doa nanti Pastor bagian yang belakang ya, closing ya, doanya ya. baik, baik Pak Oke. Gideon. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini, malam kebersamaannya begitu indah. Tidak kebetulan dan tidak ada yang kebetulan untuk kami dipertemukan bersama juga dengan para viewers, para netizen dimanapun berada. Tuhan memberkati sepanjang percakapan kami sehingga banyak sekali hal-hal yang baik yang kami bisa terbincangkan, yang juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Berkati juga semua viewers dalam segala masalah mereka, kami percaya Tuhan selalu punya jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima Pastor kasih ya Sylvia mana? kesempatannya ya, Pak Gideon. Shalom semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Ah, oke. Saya juga terima kasih buat kesempatannya ya. Pastor Victor Abraham ini kan saya kenal 2012-an ya mungkin ya. Atau Iya, sudah lama ya 2013. sepertinya ya. Sudah lama Dulu ya. album-album kami, puji Tuhan, bisa bisa lagu-lagunya jadi dikenal sama orang Surabaya. Ini berkat Tuhan melalui Pak Gideon ini. Kita kan mesti harus saling support ya satu sama lain ya. Masih masih apa namanya? Bikin-bikin album rekaman lagu-lagu gitu atau udah terlalu asik sama TikToknya? Oh, enggak. Kalau album masih tahun lalu ada album keluarga. Kalau sekarang anak saya sih, bukan saya, anak yang bikin. Lagi bikin Ah, lagu. baik, baik, baik. Memang memang buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, kan gitu ya. Iya. Makanya pohonnya harus baik ya, supaya buahnya juga baik ya. Ya iya dong, pohonnya yang baik ya. Pohon yang baik dari akar yang baik juga kan, Bester? Amin. Oke, oke, oke. Nah, sudah berapa lama sih Bester ini melayani, Bester Vic? Melayani sebagai apa? Sebagai pendeta ataukah melayani dari awal? Kalau Mungkin dari melayani awal sebagai ya. pendeta, mulai dari awal ya. Kalau melayani, Ya. saya tergolong baru nih Pak Gideon. Saya baru melayani itu tahun 2000 ketika saya ada di Surabaya. Jadi saya pindah ke Surabaya itu tahun 2000. Pernah di Surabaya saya Oh, Pak. pernah di Tahun Surabaya. 2000, ya itu Oh, pernah di Surabaya. Tahun 2000 mulai melayani. tinggal di mana waktu itu? Mulai mulai dari ya share glitter, kemudian juga paduan suara dan lain sebagainya. Kalau pendeta Ah, sendiri I see. sih mulai berapa ya? 13 tahun yang lalu lah kira-kira kalau pendeta. 13 tahun yang lalu berarti 2007-an ya. Ya, kira-kira kalau sebagai pendeta ya. Jadi tahun 2000-an sudah mulai melayani, so 7 tahun kemudian menetapkan sebagai pendeta gitu ya. Iya. Pasti kalau untuk sebuah perubahan yang menurut saya drastis sih itu ya. Karena banyak saya baca kisah-kisah di dalam kitab suci, seorang nabi yang akan full timer gitu, mereka selalu mengalami pergumulan batin ya. Ya contohnya kayak Iya. Musa, aku ini nggak pandai bicara gitu, ya Yeremia juga gitu. Masa kok saya dipilih gitu? Ada sebuah titik balik yang drastis dalam kehidupannya sehingga dia akhirnya menetapkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Kalau Pastor Victor sendiri gimana? Ada nggak sebuah titik balik perubahan drastis dalam hidup Anda yang membuat Anda, saya banting setir dan ini cukup 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 penuh ini haluannya ini. Oh iya. Gimana gimana gimana? Jadi saya memang mulai melayani kan tahun 2000, tapi itu kan cuma aktivis, jadi cuma melayani-melayani biasa.
Baru Ya. benar-benar full time itu kira-kira 12 tahun yang lalu. Jadi benar-benar melayani pendeta full time itu 12 tahun yang lalu kira-kira. Nah, Mm-mm. sebelumnya kan saya kerja dan sangat gila kerja, jadi benar-benar bekerja dari bawah, kemudian berbisnis. Nah, sampai akhirnya satu ketika saya seperti mengalami sebuah kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terus Ya. tiba-tiba saya pilih untuk kuliah. Jadi saya sempat kuliah S2 di Surabaya juga. Mm-mm. Ambil Master of Art Pastoral Ministry. Jadi tetap Mm-mm. bekerja dari pagi sampai jam 5 sore, langsung ikut kuliah jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kan block teaching ya, sebulan Mm. juga seminggu kira-kira. Mm. Nah, dari situ berjalan lagi akhirnya pelayanan lebih dalam, tapi saya tetap aja fokus saya itu bekerja karena kan saya membangun pekerjaan saya dengan susah payah. Saya tahu Mm. bahwa Tuhan juga memberkatinya, jadi saya cuma merasa bahwa itu hanya sebagai kerinduan saja, kerinduan untuk belajar, kerinduan untuk melayani, tapi tetap saya harus bekerja gitu. Nah, terus Mm. jalan waktu, kok makin hari makin terasa gimana ya? Kok kayaknya nggak happy gitu kalau nggak melayani gitu. Saya ingat dulu waktu saya kerja, saya pernah bekerja di Surabaya, Pak Gideon, dari Ya. tahun 2000 sampai tahun 2005 lah kira-kira. Ya. Ya. Nah, saya bidang pekerjaannya adalah sales and marketing. Jadi saya departemen head untuk sales and marketing. Jadi kan Oh. kerjanya adalah jualan ya. Jadi setiap bulan itu pasti berhadapan dengan target yang Ah, besar. I Kemudian saya see. punya cukup banyak tim juga, tapi salah satunya kan ada sales manager saya yang kadang-kadang suka sama-sama saya jalan. Ketika Mm-mm. jalan, sales manager ini memang sebenarnya bukan Kristen, dia non Kristen, tapi dia Mm-mm. suka duduk sama saya terus bilang, apa yang kita cari ya? Setiap Mm-mm. bulan kejar target, terus ngejar apalagi gaji yang tinggi, ngejar lagi bonus, ngejar Mm-mm. sebanyak-banyaknya. Terus kemudian Ya. kami berdua suka cerita-cerita, padahal dia bukan Kristen, cuma dia cerita buat saya bahwa kapan kita harus kerja sosial aja kali ya. Jadi kita duduk diam-diam, terus kemudian kita mengabdikan diri, kemudian kita sederhana aja nih, mungkin kita nggak bisa sampai seperti waktu kerja gitu. Terus aku tanya sama Mm-mm. dia, terus kamu mau jadi apa? Dia bilang bahwa kalau saya sih mau jadi kayak guru aja deh, jadi saya bisa mengabdikan diri saya ngajar gitu kan. Terus saya Mm-mm. bilang, iya saya juga mau deh, tapi saya jadi apa ya? Saya bilang gitu. Tapi itu cuma ngomong-ngomong biasa, tapi itu berulang kali ngomongnya. Sampai Mm. akhirnya berkali-kali Tuhan taruh di hati, tapi belum. Rupa-rupanya saya Mm. tahu, belumnya itu karena Tuhan mau saya pindah ke Jakarta. Kalau saya pindah Mm. ke Jakarta itu rupa-rupanya harus melalui sebuah pekerjaan. Mm. Jadi saya Mm. pindah ke Jakarta, waktu itu Tuhan percayakan sebagai regional head untuk Jabodetabek, juga untuk pegang Jawa Barat, dan ya bekerjalah gitu. Terus saya set up bisnis buat istri saya juga sama-sama. Kemudian setelah jalan, tetap kerinduan itu muncul lagi. Gimana ini muncul? Akhirnya saya bilang, ini Tuhan, saya akan buka pelayanan, tapi saya tetap kerja. Dengan dalih, Yeah. saya bekerja untuk menabur gitu kan ya. Yes. Jadi Yeah. Yeah. bekerja, menabur buat pelayanan. Wait, Ternyata Pastor. Wait. ya, Wait, ya oke. Pastor. Ya, Jadi ada kerinduan untuk tadi ngobrol sama temen gitu ya, bekerja di bidang ya. sosial, terus ada sebuah ide pelayanan. Itu karena target nggak tercapai atau gimana? Jadi Enggak, stres gitu. kalau yang bagus pertanyaannya, kalau yang Heeh. ikut live ini kan pasti juga mungkin ada orang yang kenal sama saya. Saya Iya. termasuk top produser, Pak. Jadi dulu itu selalu tercapai targetnya, selalu over target. Dan Wow. saya juga harus bertanggung jawabkan ya apa yang saya ngomong kan. Cuman Betul, kadang-kadang betul. setelah pikir, apalagi yang kita mau kejar, artinya target, puji Tuhan bisa Hmm. tercapai. Terus jabatan-jabatan yang kita kejar supaya naik pangkat, ya kan pasti kayak gitu kan, naik pangkat, bisa dapat fasilitas yang lebih bagus, sudah Hmm. tercapai. Jadi kadang-kadang merasa bahwa apalagi yang kita mau kejar ya, kok kenapa kita nggak berpikir sesuatu yang lebih sosial? Itu kan cuma ngomong-ngomong Iya, biasa sebenarnya. iya, 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 iya. So, Tercapai masih selalu, puji Tuhan. masih ada sesuatu yang kosong gitu ya, di antara pencapaian-pencapaian itu ya. Jadi di satu sisi saya dipuji, satu sisi saya dibilangin, mohon maaf, pernah saya tidak sebut nama perusahaan ya, tapi Iya, jabatan yang saya pegang sebagai seorang departemen head sales and marketing itu sudah iya. berganti-ganti, orang kan nggak tahan dengan begitu susahnya target dan lain sebagainya gitu. Jadi suka berganti-ganti gitu jabatannya. Tapi saya puji Tuhan masih bisa terus bertahan dan selalu achieve gitu. Tapi ada Hmm. satu saya juga nggak tahu itu pasti maksud Tuhan lah. Kadang-kadang kami merasa bahwa
Padahal orang ini non Kristen loh, lucu sekali. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Saya sangat dekat juga dengan sahabat saya ini, tim saya, tapi juga sahabat. Nah, kita suka cerita-cerita gitu. Jadi kalau udah sore-sore, udah selesai kerja gitu, kita suka cerita kapan ya kita nggak usah kejar target lagi, nggak usah kejar-kejar duit-duit, udah duduk diam, terus kemudian, maksudnya bukan duduk diam nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya duduk untuk menjadi berkat gitu. Jadi bukan karena tidak tercapai, tapi memang itu kayak satu mungkin apa ya, tanda-tanda kali, tanda-tanda. Tapi belum terlaksana. Selama di Surabaya selalu kerinduan. Kadang saya sampai nangis gitu di gereja, kayak kepengen banget, tapi kok nggak terjadi juga. Ternyata Tuhan mau saya pindah dulu ke Jakarta. Oh, oke. Sampai akhirnya ada satu keputusan yang cukup besar, akhirnya tinggalkan semuanya ya? Tinggalkan semuanya, betul. Itu pada saat di Jakarta. Jadi di Jakarta sempat bekerja sekitar 3 tahun lebih. Jadi setelah dari Surabaya 5 tahun, pindah ke Jakarta, berkarir juga, sama, ngejar jabatan. Ya sama lah, manusiawi ya, nggak usah munafik ya. Kita kerjakan, cari supaya gaji lebih tinggi, supaya jabatan lebih tinggi, fasilitas lebih banyak, kemudian bisa set up bisnis, akhirnya punya pekerjaan, tapi juga bisa set up bisnis, istri yang jalanin. Tapi akhirnya di Jakarta, dorongan itu lebih kuat lagi yang dari saya lanjutkan. Akhirnya saya bilang, oh apa mungkin begini aja deh, kami buka aja pelayanan, jadi buka ministry gitu, buka sebuah perintisan gereja, tapi kami tetap kerja dengan dalih, maksudnya bukan dalih sih, artinya kami kerja, buka pelayanan, nanti pekerjaan ini pakai untuk bisa dukung pelayanan gitu kan. Nah, ternyata setelah buka pelayanan, jalan-jalan, selalu ada hal-hal yang membuat saya itu seperti gimana ya, saya orang yang gila kerja, terus kalau pekerjaan harus rapi, target harus tercapai, kemudian harus kasih contoh, ya misalnya kalau saya datang pagi, saya minta tim saya datang pagi, berarti saya juga meskipun saya posisi cukup tinggi, saya juga harus datang pagi. Waktu itu sudah jadi seorang vice president. Nah, akhirnya suatu ketika saya kepentok dengan aturan yang saya buat sendiri gitu, di mana jemaat yang meskipun masih merintis butuh pelayanan, atau mau telepon konseling, saya lagi sakit kepala karena mesti ngurusin pekerjaan, akhirnya kadang-kadang pelayanan terabaikan gitu. Sampai akhirnya seperti merasa, sebenarnya kamu mau cari apa sih? Udah buka pelayanan, mau cari uang, tapi ini kan panggilan orang beda-beda ya. Sampai satu titik saya akhirnya ajak bicara istri saya. Terus terang memang Tuhan pakai istri saya yang luar biasa, bisa mendukung anak-anak. Saya bilang kalau seandainya saya mau melayani full gitu, terus nggak bekerja, berarti kan penghasilannya nggak ada, karena kan pekerjaan melayani pertama masih perintisan, kita malah mesti harus nabur, gimana? Nah, terus tiba-tiba istri saya cerita, kita nggak jarang nonton film sih, cuma pada saat itu kan ada kayak film apa sih yang kayak apa jadi-jadian, terus suaminya pergi, istrinya jagain lilin atau apalah, kira-kira gitu, saya juga lupa itu film apa. Terus istri saya bilang, kalau orang yang laki suaminya aja melakukan hal yang tidak baik aja di film tuh, istrinya bisa nungguin. Masa suami saya yang mau menempuh sebuah jalan yang lebih baik, saya nggak dukung, dia bilang begitu. Tapi jujur dia nangis juga. Karena kan memang nggak gampang kan, ya artinya sudah ada di posisi tertentu, fasilitas sudah ada, ya maksudnya kan kalau posisi seperti director itu kan sudah ada supir, mobil juga lumayan, dan lain-lain lah maksudnya. Nah, tapi akhirnya kami juga, ya sudah, akhirnya kita coba deh resign aja gitu, terus kemudian melayani Tuhan full time. Nah, di kantor saya juga merasa kenapa harus berhenti? Kan masih bisa dan lain sebagainya, tapi sudahlah kita berhenti. Nah, pada saat berhenti, tiba-tiba awal-awal 1 hari 2 hari sih jalan oke, tapi susah gitu. Kami harus jujur terbuka, saya dan istri juga nangis berkali-kali karena merasa sekarang nggak punya apa-apa ya, gitu maksudnya udah nggak ada penghasilan. Terus bisnisnya dia jual kan, karena memang kita komit mau ikut berdua bersama-sama. Tiba-tiba di kala susah dikasih lagi tawaran pekerjaan sama ada perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi, dikasih juga mobil yang cukup baik gitu ya. Saya ajak istri saya karena saya minta Tuhan kasih tanda lewat istri saya aja. Istri saya rupanya yang bilang bahwa kami nggak terima pekerjaan, kami mau melayani full time aja. Nah, pada saat itu komisaris dari perusahaan yang cukup besar di Indonesia sampai bingung juga, dan saya ingat benar beliau malah berkati saya gitu. Jadi dia berkati saya sesuatu. Saya juga bilang, sebenarnya saya juga bukan bilang ngarap.com untuk itu. Saya juga datang kan hanya untuk memenuhi panggilan bahwa memang saya tidak menerima gitu kan. Istri yang menjawab. Ya, terus kemudian apakah pulang aman? Enggak, pulang susah lagi, susah. Kami susah, jujur susah berkali-kali. Harus terus terang memang sangat susah Pak, jujur.
Sampai akhirnya istri saya dan saya kami berdoa, terus sudah dapat satu ayat. Boleh saya baca ya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini Jadi netizen tadi ada yang bilang katanya gambar saya blur. Apa betul? Suaranya cukup jelas? Semuanya oke? suara jelas, Netizen-netizen? tapi gambarnya sedikit blur mungkin, Pak. Mungkin Gambarnya sedikit blur. suara jelas. Apa mau Oke, oke, perbaiki oke. sedikit, Pak? Enggak. Silakan, silakan, silakan. Ya, ayatnya gimana nih? Ya, nah Silakan. kemudian dikala kami juga dalam kesulitan dan juga ada sedikit mungkin Ya, merasa aduh gimana ya dengan sulit seperti ini. Terus cukup panjang nih sebenarnya, saya singkat-singkat aja ya. Terus ya. kami berdoa, istri saya juga berdoa dan Lanjut, Pastor. Oke. Dan akhirnya kami pegang Alkitab. Jadi bukan yang Alkitab yang biasanya kami pegang. Jadi kan Alkitab Ya. yang biasa dibaca sehari-hari itu kan yang sudah sering dibuka-buka. Nah ini Alkitab yang memang hadiah gitu pernikahan yang kita simpan baik di lemari. Nah kami agak konyol juga nih jujur aja. Tuhan di kala kami sulit seperti ini, tawaran banyak seperti ini, kasih kami tanda dong Tuhan. Ini memang jangan dicoba-coba ya, karena ini memang tanda yang memang pada saat itu diambil oleh kami berdua yang sedang dalam persimpangan luar biasa. Terus begitu kami buka Alkitab itu, tiba-tiba mata kami berdua sama-sama tertuju pada Lukas pasal 9 ayat 62. Oke. Jadi Injil Lukas pasal 9 ayat 62. Nah, yang berbunyi, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, sudah terjawab, sudah. Ya udah, akhirnya kami mantapkan hati lagi untuk menjalankan kehidupan kesulitan sampai puji Tuhan bertahap demi bertahap Tuhan pulihkan sampai hari ini. Kira-kira begitu Pak kalau bicara itu pertanyaan tadi. Panjang banget satu pertanyaannya, itu sudah hampir setengah jam ya Pak. Iya. Memang itulah satu perubahan drastis yang Anda ambil waktu itu ya. Ibaratnya kalau zaman dulu kan kayak Petrus lu tinggalkan semuanya gitu ya. Iya. Ya, Ya, mudah-mudahan ibaratnya. tapi puji Tuhan dengan kekuatan datang dari Tuhan akhirnya bisa. Oke, ini gimana? Gambar saya jelas atau gimana? Kalau toh nggak jelas, mohon maaf, mungkin HP-nya perlu upgrade ya. Oh ya, ganti HP baru ya Pak. Iya. Oke. Jadi jelas, cuma memang gambarnya jelas ya. sedikit buram aja. Oke. Baik. Jadi dari sekarang kan sudah 17 tahun tuh, Pastor Victor melayani Tuhan ya. Menurut Anda gitu selama 17 tahun kalau direnungkan, itu nggak usah banyak sih, tantangan tuh pasti banyak ya. Tapi paling nggak 3 tantangan terbesar ketika Anda melayani Tuhan itu apa gitu, sebagai full timer, sebagai hamba Tuhan, menggembalakan sebuah gereja. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar. Jadi mulai dari saya dan keluarga mengambil keputusan untuk melayani full time. Tantangan besar yang pertama adalah waktu kami meninggalkan pekerjaan, terus masuk ke dunia pelayanan full time, di mana sebelumnya penuh dengan fasilitas, ada juga gaji, penghasilan dari bisnis, tiba-tiba nggak ada sama sekali. Dan itu tantangan sekali terus terang pada saat itu. Itu tantangan pertama pada saat mulai ya. Jadi teruji banget untuk bagaimana mempertahankan sebuah keputusan yang sudah diambil, yang sudah dikomitkan sama-sama untuk melayani full time, padahal sulit luar biasa. Jadi sampai nggak punya mobil, nggak punya motor, terus juga harus sewa rumah yang sangat sederhana, dari yang punya menjadi nggak punya, kemudian sampai nggak, dari punya supir sampai nggak punya supir, nggak punya pembantu, dan nggak punya semua-muanya. Terus di satu sisi tawaran datang gitu, gimana ini di saat sulit tawaran ada, ambil apa enggak gitu. Itu tantangan pertama, itu tantangan sulit atau tantangan bisa menahan sulit ketika ada tawaran. Itu tantangan pertama. Kalau pekerjaan diambil lagi kan kayak, aduh masa saya menjilat ludah saya sendiri ya gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu ya. Mungkin sih kalau sudah sulit bodo amat, bisa begitu ya, maaf ya Pak. Bisa bodo amat kan kalau udah sulit. Iya. Tuhan tahu lah, Tuhan pasti maklum lah gitulah. Iya, tapi saya merasa Tuhan memang yang menolong sehingga keluarga juga mendukung dan kami bisa melewati banyak sekali tawaran yang sangat menggiurkan Pak Gideon. Jadi tawarannya sangat besar. Tawarannya sangat menggiurkan, fasilitasnya sangat besar, lebih dari yang dulu di saat kami sangat sulit luar biasa. Nah, itu tantangan pertama, bagaimana tetap bertahan dengan panggilan yang sudah memang dikomitkan. Tadi 3 ya?
lepas dari tantangan yang pertama ini gimana caranya? Lepas dari tantangan yang pertama adalah kondisi kekurangan uang tadi itu ya, dengan keputusan yang cukup radikal itu ya. Mengatasinya Iya. gimana tuh? Cukup Jadi dengan iman. kalau yang pertama pasti kan Tuhan, gitu sudah nggak mungkin enggak kan, itu pasti Tuhan. Ah, Kami ah, ah, yang namanya doa puasa Pak Gideon, biasanya kan orang ada doa puasa 40 hari. ah, Kami udah ah. 3 kali 40 hari, Pak. Jadi 40 hari, kok kayaknya belum ada jawaban, 40 hari lagi. Belum ada jawaban 40 hari lagi. Jadi doa puasa terus. Tapi memang itu perjalanan yang Tuhan izinkan Iya, harus iya. lewat. Kemudian kalau bicara Tuhan pasti nomor satu, yang nomor dua adalah di saat itu keluarga mendukung. Ya artinya Ah, meskipun memang kita pasti ya ada masalah, namanya keluarga kan nggak mungkin bilang semuanya jalan mulus ya, pasti ada iya, tantangan-tantangan. iya, iya, iya. Tapi setidaknya keluarga mendukung, itu sangat penting sekali. Karena ya seringkali yang membuat orang menjadi lemah adalah ketika dukungan itu tidak datang dari dalam. Betul ya Pak Gideon? Kalau dari Betul, luar tuh kan orang bicara apa aja, bisa maaf betul. kata anjing menggonggong kafilah berlalu kan. Tapi kalau dari Iya, dalam terus ribut, orang nggak akan tahan. Makanya iya, ikut bisa lepas iya. itu, pertama Tuhan, kedua karena dukungan keluarga. Jadi keluarga bersama-sama dengan kesulitan itu, Iya, mereka iya. bersama-sama berdampingan, mereka tidak meninggalkan. Jadi akhirnya Yes, dari yes. situlah saya merasa ya bisa ngelewatin itu. Oke, terus tantangan kedua. Tantangan terbesar Tantangan dalam kedua. ketika Nah, melayani Tuhan. tantangan kedua, setelah bisa melewati kesulitan, kalau bilang kesulitan sih sampai sekarang masih ada ya, cuma maksudnya kesulitan yang Ah, paling besar sekali di awal-awal itu sampai sulit luar biasa, kan ah, lewat ah, nih, sudah lewat, kemudian masuk ah, ke berikutnya, ya puji Tuhan bisa mulai ada jadwal, orang ah, ah. mulai sedikit kenal gitu ya, maksudnya ya Ya, lebih lebih baik lah begitu. ya, Nah, yang ya. kedua ini bagaimana bisa tetap rendah hati, Pak. Itu kan kita manusia kan, saya juga daging, bisa sombong, bisa so Ah, tahu. ya, ya, ya. Jadi, Kalau istilah saya itu dalam kekurangan kita diuji, mungkin dalam segala kelebihan pun kita juga diuji tadi, ya. iya, jadi bisa ya mungkin ini belum sampai di taraf kelebihan sekali ya, tapi maksudnya sudah mulai ada jadwal, sudah mulai dikenal orang, itu kan Ah, ah. bisa membuat kita bisa sombong. Betul, Nah, betul. memang terus terang saya ya ada cukup beberapa orang pernah. Iya. Oh ya Pak, Gimana itu tuh? handphonenya sudah jelas Pak. Oke. Nah, memang puji Tuhan Pak, kalau boleh cerita sedikit sampai hari ini Ya. saya dan keluarga kami memang tidak pakai asisten rumah tangga, jadi kami kerja sendiri. Terus juga saya sendiri tidak pakai supir, jadi saya sendiri juga jalanin sendiri. Nah, mungkin yang Hmm. mengikuti acara ini juga mungkin ada juga jemaat atau pengurus dari gereja kami. Ada orang Hmm. yang juga menawarkan kepada saya, misalnya pakai supir aja nanti ada yang bayarin misalnya atau apa. Hmm. Tapi memang saya nggak ambil Pak. Terus juga ada yang Hmm. menawarkan asisten, kami juga nggak ngambil. Lebih baik itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, terus Ya. kemudian jalanin ini, ada orang yang bilang begini ke saya, bukan satu orang tapi cukup banyak. Ya. Mereka bilang, Pak, dengan kondisi saat ini, ya maksudnya lumayan lah jadwal dan lain-lain, kok masih mau mengerjakan semuanya seperti ini sendiri gitu, beres-beres sendiri, bersih-bersih sendiri, semua sendiri gitu. Ah, ah, ah. Terus saya bilang buat mereka, saya bilang selama ini yang memotivasi saya untuk melakukan semuanya serba sendiri dan cukup kadang-kadang melelahkan adalah Ya. saya tidak pernah berpikir begini bahwa puji Tuhan saya udah lumayan nih gitu kan kondisi sekarang kan. Hmm. Masa sih saya mesti lakukan kayak gini gitu? Enggak. Tapi saya berpikir Hmm. begini, Tuhan terima kasih. Justru saya mau, saya ulangi ya, Tuhan terima kasih. Justru saya mau melakukan begini-begini, makanya Tuhan kasih saya kondisi, nama, dan keadaan seperti hari ini. Jadi itu yang membuat saya masih mengerjakan itu terus gitu Pak. Hmm. Iya. Untuk mengingatkan diri dari kesombongan itu tadi ya. Iya, karena kan ya jujurnya kan kita juga manusia Pak, bisa sombong, tantangan itu Pak. Bagaimana supaya bisa tetap ya memang nggak gampang juga, tapi masih belajar Pak. Tapi bagi Tapi saya by itu the way, tantangan gitu. Ya. by the way istri Anda itu cukup so sweet sekali ya. Pastor Sylvia ini so sweet banget loh. Anda beruntung punya istri kayak begitu. Oh, sangat beruntung sekali Pak. Iya, iya, iya. Jadi ketika mau resign gitu, iya nggak apa-apa, tapi sambil nangis nggak apa-apanya gitu. Oh, iya. Wah, luar biasa. Oke, tantangan ketiga yang paling paling besar dalam melayani Tuhan apa?
yang terjadi Nah, dalam kehidupan Pastor sekarang Victor? tantangan ketiga ini berarti mungkin kalau saya boleh bilang di fase saat ini. Di fase saat ini yang saya sedang jalanin. Iya, iya, Di fase di mana saat ini sedang jalanin kan, eh, saya selalu pengen berusaha dalam bikin iya, apapun berkualitas gitu. Jadi saya bikin video iya, berkualitas, nyiapin iya, khotbah iya, juga coba bikin yang berkualitas, iya, juga iya, dalam pelayanan semua. Nah ini iya. nggak gampang untuk menjalankan secara kontinu apa yang sudah dilakukan ini dipertahankan dan Mm-mm. menjalankan apa yang difirman, apa yang diajarkan gitu Pak. Maksudnya gimana ya? Ah, Kan dengan semakin banyak tampil ya, maksudnya khotbah gitu ya. Memang nggak sebanyak-banyak orang, kita masih lumayan lah gitu ya, puji Tuhan. ah. Berarti kan cukup banyak materi-materi yang dijelaskan, apalagi setiap hari di media sosial dan lain Iya, sebagainya. Nah, iya. bagaimana yang ngomong ini menjalankan omongannya gitu. Sementara kan kadang-kadang ada aja godaan atau hal-hal yang membuat kita bisa jengkel atau bisa Hmm. tidak berbuat itu kan. Makanya saya suka ingat Yakobus 3 ayat 1 bilang, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya maksudnya bukan Ah, ukuran ini ya, cuma maksudnya tantangan saya itu artinya sekarang ini bagaimana saya bisa jaga kualitas pelayanan saya dan kualitas hidup saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Itu menurut saya tantangan. oh, jadi gini ya, artinya kalau dulu kan kontennya cuman beberapa, masih sedikit. Ini sekarang makin Ya, komplit nih. Semua menu-menu kehidupan dari yang mulai jaga kekudusan, tentang omongan kita, tentang pikiran kita, godaan uang, godaan seksual. Ini semua kontennya lengkap semua. Jadi otomatis kita ya, juga diuji juga apakah kita ini bisa ngomong dengan sekian banyaknya, dan sekian banyaknya itu bisa kita lakukan sendiri nggak gitu ya artinya ya. iya, itu kan bagaimana kita bisa, Ah, jangan cuma orang nanti begitu ketemu kita terus bilang ya dia cuma pintar ngomong aja, tapi nggak iya. melakukan. Kan gimana ya? Ya puji Tuhan Oke. kita, menurut saya bukan tantangan itu negatif, tapi itu tantangan Iya, yang memang harus dijaga positif. gitu supaya bisa jalan. Iya, iya, iya. Atau nanti gara-gara kan konten makin harus banyak nih karena setiap hari ya. Terus ada satu konten, waduh, topik ini misalnya contoh, waduh, Ya. topiknya sekarang kok mengampuni ya. Ini susah nih, kita ngomong nggak ya? Kita ambil nggak sebagai konten gitu. Iya. Kadang-kadang itu aja kan gitu kan. Iya, jadi memang kadang-kadang begitu. Itu kan tantangan kan bagi siapapun yang Betul, mengajar, ya betul, termasuk betul. saya gitu. Ya, 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 ya. Itu Jadi, kira-kira tiga. Ya banyak tantangan, tapi mungkin kalau fase ya tadi Bapak tanya tiga, mungkin tiga fase itu yang fase ya, besar ya. ya. Oke, oke. Ya, shalom buat semuanya. Jadi Anda boleh nanya-nanya ya. Saya buka ruang Q&A untuk Anda, boleh nanya-nanya. Tamu saya malam ini adalah Pastor Victor Abraham, gembala dari JHCC ya. JHCC betul ya. Ya CC, GSCC, dan SMC ya. 3 ya gerejanya ya. Wah, luar biasa ini. Baik, baik. Oke, oke, Pastor. Nah, jadi ngomongin soal gereja nih ya. Sekarang saya ngomongin soal Ya, gereja. Dulu awal-awal saya jadi Kristen itu sudah mulai didengung-dengungkan kesatuan gereja. ya, Sampai hari ini pun gini loh, kalau kita menghadapi persoalan ini kan persoalan yang sudah mendunia gitu ya. Utamanya buat ya, Indonesia ini kan masalah yang cukup besar dengan adanya pandemi, wabah, penyakit yang kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, ya, ini kan namanya masalah yang besar itu kan harus diatasi secara bersama-sama. Nggak mungkin kita sendirian gitu kan. Kayak ya, kayak kayak sepotong lidi ini kalau satu kan mungkin gampang ditekuk gitu ya, gampang diputus. Tapi kalau bersama-sama kan kita lebih kuat gitu. Tapi masalahnya betul. kok eh, menurut saya sih ya, nggak tahu kalau menurut Anda, kesatuan gereja ini kok susah gitu ya. Kenapa ya? Yang satu gereja begini, yang satu gereja begitu gitu. Saling saling tempur satu sama lain, merasa paling benar doktrinnya, saling menyalahkan satu sama lain. Ini kok nggak ada habis-habisnya gitu menurut saya, fenomena seperti ini. Kalau menurut Anda sendiri gimana nih, Pastor? Isu tentang kesatuan gereja ini. Kesatuan Gereja, ya memang seperti yang Pak Gideon bilang, dari dulu kan Hmm. memang sudah selalu dibikinkan yang namanya seminar, Ya, kemudian juga kegerakan-kegerakan ya, movement ya, tentang ya, kesatuan. Tapi memang kan betul. tidak mudah, padahal semua hamba Tuhan saya yakin, termasuk saya juga, kita tahu yang firman Tuhan, ayat mana ya, di Korintus kalau nggak salah, bahwa tetapi aku menasihatkan kamu tentang jangan ada Hmm. perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 10 ya, kalau Hmm. nggak salah ya. Hmm. Hmm. Kamu hendaklah seia, sekata, sehati, sepikir. Betul, mungkin ayat favorit Ya, juga itu ya, kan.
Dan Ya. memang seia, sekata, sehati, sepikir ini memang nggak gampang memang. Jadi menurut saya memang nggak gampang. Karena nggak gampang gimana? Saya ingat gini, Tuhan Yesus kan dalam mengadakan mujizat, kita tahu persis di Kana di Galilea ubah air menjadi air anggur gampang, ya kan? Betul, betul. Kemudian orang yang sakit di Kapernaum, Yesus ada di Kana bisa sembuh orangnya di sana kan? Sembuh. Terus Ah. kemudian yang buta sejak lahir sembuh, apalagi Iya, pokoknya gampang lah begitu. iya. Tapi murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid yang sama-sama dengan Tuhan Yesus kemana-mana, yang melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mereka aja kalau nggak salah ada yang bertanya bahwa, Guru, siapa yang terbesar di antara kami? Betul ya, Pak? Ada yang seperti itu kan? Iya, 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 iya. Nah, Masih jadi ngeributin. memang dari zaman Iya, dulu tuh kan menurut saya kali, Pak. Bukan iya, dari iya, zaman iya, sekarang iya, aja. iya. Signalnya. Oke. Signal. Berputar-putar signalnya. Pastor Victor masih adakah di sana? Ini gangguan pada signal saya Oh, atau pada... sorry Pak. Saya yang mati lampu, jadi saya sekarang pindah change. Sekarang sudah kelihatan, Pak? Oke. Sudah? Ya. Saya mati lampu, jadi tadi saya pakai flight mode. Jadi saya berharap pada WiFi. Dan lampu Oh, ada barusan mati, jadi WiFi-nya mati. Sorry, sekarang saya udah pakai mobile data. Jadi udah oh, lancar lagi, Pak? lancar, lancar, lancar. Oke, Iya, sip. iya. Oke. Jadi Ini dari bukan zaman gang, dulu tuh, Pak. ini bukan gangguan setan ya, bukan ya? Mati lampu ya. Nggak tahu. Tapi udah nyala lampunya, puji Tuhan. Udah nyala. Enggak, kalau karismatik kan begitu, Pak. Sedikit-sedikit setan gitu, gangguan setan. Oke, jadi kembali ke ini ya. Para murid itu waktu zaman dulu pun juga meributkan. Ini siapa yang terbesar nih gitu Siapa ya? yang terbesar? Padahal kalau kita lihat, ya kan Pak, Tuhan Yesus, kalau ngadain mujizat apa aja gampang loh. Apa aja. Nggak ada yang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk membuat mereka Betul. untuk bisa bersama-sama, itu kan mereka aja bisa bertanya siapa yang lebih besar di antara kami. Ada lagi Yudas yang jual Nah, Tuhan Yesus. Ada lagi Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Ada lagi Thomas yang nggak percaya kalau nggak lihat dan lain sebagainya kan. Jadi mungkin dari dulu tuh Pak udah kayak gitu. jadi no solution untuk itu. Bukan, jadi maksudnya itu kira-kira satu hal bahwa memang itu dari dulu. Nah, sekarang bagaimana nih? Saya juga kan mengembalakan, Pak. Jadi saya juga Iya, tahu bagaimana perasaan setiap gembala gereja yang iya, dijalankan. iya, Nah, iya. ya ini mohon maaf nih, Pak. Kadang-kadang kan kita sebagai pendeta ini, apalagi sebagai pemimpin, kan menjadi sebuah contoh atau teladan di antara seluruh jemaat. Nah, Betul, jemaat pun betul. kadang-kadang karena jemaatnya sudah modern, mohon maaf nih Pak, jemaat kan juga punya penuntutan yang lebih besar. Bukan nuntut kembala Betul, macam-macam, maksudnya nuntut untuk sebuah ajaran yang lebih tepat. Visinya mana betul. nih? Misinya mana ya kan? Wah, Kalau nggak ada lebih visi, kritis, nggak ada misi, nggak jelas ini mau kemana gitu kan. lebih Sudah kritis, lebih kritis. para pendeta, para hamba-hamba Tuhan duduk dan mendoakan visi. Muncullah visi, muncullah misi. Nah, visi di sini kan beda-beda gitu. Nah, akhirnya di satu sisi di mana misalnya dapat visi ngajarin ini dan misinya untuk mencapai visi ini, sementara yang sana juga beda. Nah, ini gimana ini? Jadi akhirnya masing-masing menganggap bahwa ini saya dapat dari Tuhan, karena jemaat juga kan butuh gereja yang punya visi yang jelas. Betul kan, Pak? Mungkin saya lihatnya seperti itu sih, Pak. Jadi akhirnya Jadi maksudnya Pastor Victor karena adanya tuntutan jemaat juga gitu, akhirnya menjadi berbeda-beda seperti itu. coba Bapak, mungkin saya nggak bilang semua jemaat ya, tapi maksudnya jemaat itu kan memang tidak menuntut karena negatif, bukan. Tapi jemaat kan berharap gereja ini harus punya visi nih yang jelas, misi yang jelas gitu. Terus kemudian warnanya, goalsnya ini kemana gitu kan. Nah, makanya gereja pun bersama dengan hamba-hamba Tuhan kan menentukan nih visinya ini, misinya ini, ya kan. Nah, ini kan tentunya beda-beda, Pak. Beda-beda. Betul, betul, Nah, betul. kenapa beda-beda ini tidak bisa dipersatukan? Sebenarnya bisa aja sih, Tuhan yang mempersatukan. Karena di dalamnya kan juga masing-masing orang mungkin ada yang sibuk, Pak, dan masing-masing juga ada yang mempertahankan apa ya, ya kayak tadi Bapak bilang, mungkin saya udah dikasih sama Tuhan visi dan doktrinnya seperti ini. Nah, sementara di sana doktrinnya sana, mana bisa saya disuruh paksa ikut dia, misalnya begitu kan, Pak? Iya, iya, Jadi iya. mungkin Iya. seperti itu kali kendalanya juga, benteng yang besar mungkin di situ. Iya, iya, iya. Harusnya kan kita saling menyadari ya bahwa warna boleh banyak, memang itulah seperti kayak
Tuhan bilang isu tentang kesatuan tubuh ya, misalnya ada mata, ada hidung, ada mulut, semuanya kan nggak bisa kan merasa mana yang paling penting kan gitu loh. Kan Iya, saling iya. melengkapi kan. Harusnya kan Iya, begitu ya. mestinya sih, Ya, Pak. Kalau ya. kalau bisa begitu akan jauh lebih baik. Saya sendiri kalau Jauh pribadi lebih sangat indah ya. terbuka, Pak. Saya karena belajar juga dari banyak gereja, pernah di beberapa negara, Pak. Maksudnya Mhm, gereja luar mhm. ya. Ya. Mereka selalu menjalankan yang namanya kuesioner atau survei. Jadi dia kasih jalan kuesioner ke jemaatnya. Jadi jemaat ini seperti Oke. apa. Saya juga jalankan itu sekarang. Jadi kami juga jalankan Ah, kuesioner. Kayak ini mau buka, misalnya mau mulai kapan nih? Kami jalanin kuesioner juga. Ada jemaat yang bilang belum bisa. ah, Jadi waktu itu makanya kita belum mulai ibadah offline kan. Jadi kita coba kumpulin dari jemaat. Karena ya saya tahu bahwa seorang hamba Tuhan juga harus tahu suara Tuhan, tapi jangan sampai suara Tuhan itu tipis juga dengan suara hati sendiri kan. Jadi kita perlu betul, minta betul, betul. tanda, perlu berdoa. Terus apa salahnya kita juga melakukan satu cara-cara yang lebih bijaksana gitu, kasih kuesioner. Hmm, Nah dari hmm, situ kan masuk nih jemaat-jemaat, kita jadi tahu oh ini mau ke arah mana, ke arah mana. hmm, Jadi kita hmm, juga melakukan itu. Tapi ya memang hmm, eh, saya waktu tanya dari beberapa gereja di, maaf Pak ya, di luar, saya tidak bilang sana lebih baik, masing-masing punya baik saya sendiri. Tapi saya hmm, ada hmm. dapat belajar satu hal yang penting sekali nih Pak. Jadi orang luar Apa bilang itu? gini, gereja luar. Jemaat itu datang ke gerejamu hari Minggu, Hmm, tapi mereka menjalankan kehidupannya itu di hari hmm, Senin sampai hari Sabtu. hmm, Saya pikir, wah bagus juga ya. Jadi, hmm. kamu boleh punya visi, boleh punya doktrin, tapi jangan sampai itu yang kamu quote and quote tawarkan atau yang kamu ngasih sampai nggak memikirkan solusi untuk mereka menjalankan kehidupan di Senin sampai Sabtu gitu. Makanya kami Ah, belajar untuk buka hati nih. Ah, sudahlah kita belajar doktrin penting, ya. tapi kita juga mengajarkan yang lain sehingga kita perlu buka hati dengan banyak orang, Ah, menghargai juga segala macam yang lain. Tapi ah. memang kalau untuk yang lain-lain saya nggak tahu Pak. Kalau saya pribadi sih senang kesatuan gereja. Ya, ya. So, jadi maksudnya doktrin itu juga harus bisa menjadi solusi buat jemaat dalam aplikasinya kehidupan mereka Senin sampai Sabtu itu Aplikasi Senin tadi ya. sampai iya, Ah, karena kalau itu menjadi sesuatu yang ditawarkan terus-menerus dengan sebuah pengajaran, akhirnya akan membuat ya, kita semakin eksklusif. Kalau udah eksklusif ya, ini udah susah nih, perbedaannya tambah runcing. ya, ya, ya. Memang sih menyatukan berbagai hamba Tuhan itu harus diakui cukup susah gitu ya. Makanya makanya saya lihat Anda lebih banyak semeja dengan para artis ya dibanding para hamba Tuhan. Bener nggak? Kalau cerita ini saya boleh cerita sedikit nih Pak. Jadi Pak Gideon, Gimana? saya Jadi memang dalam Pastor hidup Victor ini saya lihat ya dari foto-fotonya banyak berteman dengan banyak artis gitu. Wah ini oh, kalau orang Surabaya bilang konco-konconya ini artis semua loh, oh luar enggak biasa. juga. Jadi Gimana begini gimana? Pak Gideon, kalau saya memang dengan sengaja itu mencoba untuk menambah wawasan saya dengan banyak bergaul. Nah, bergaul itu ada tiga yang saya pilih, bukan tiga orang. Maksudnya yang pertama adalah dengan hamba-hamba Tuhan, supaya saya bisa belajar dari mereka, saya bisa Ya. curhat juga dengan mereka, ya. Yang kedua adalah artis. Nah, kalau artis ini bukan Ah, saya set. Ini nggak tahu gimana kok bisa tiba-tiba Tuhan bawa aja, kok bisa jadi kenal-kenal dan mereka cocok dan akhirnya banyak melayani bersama-sama ah, dengan saya. Yang ah, ketiga adalah ah. marketplace. Marketplace Ya, adalah orang-orang yang bekerja karena memang kan saya berasal dari marketplace, jadi saya memang ya, senang juga berteman dengan mereka supaya saya tidak ketinggalan informasi atau updatean hal-hal lain. Saya masih tetap punya ya, wawasan di bidang itu. Nah, ya, tiga ini ya, sebenarnya kalau saya boleh bilang saya atur sama, Pak. Jadi hubungan saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, hubungan saya berjumpa dengan para artis, dan berjumpa dengan marketplace sama, Pak. Sama. Cuman ini yang ah, membedakannya. Yang membedakannya adalah kalau artis kan memang namanya juga artis kan. Biasa kan ya, suka show kan. Jadi maksudnya bukan show karena negatif bukan. Jadi kalau ketemu kan ya. foto, story apa. Jadi lebih banyak terekspos gitu. Sementara kalau kita Ah, ketemu hamba Tuhan kadang-kadang ngomong lagi serius udah lupa belum foto tadi. Misalnya begitu. Atau misalnya ada juga yang saya nggak enak juga. Misalnya udah ngomong sama hamba Tuhan, kita udah belajar dari beliau. Terus kita bilang, Kak, ah, boleh foto nggak? Saya mau posting, kan nggak enak juga gitu. Ada rasa ah, sungkan. Tapi sebenarnya ah, sama, cuman nggak. Nah, terus kalau marketplace, ah, nah ah. kalau orang marketplace kan tidak semua mau difoto. Ada yang bilang, janganlah Pak. Iya, Dan saya juga nggak enak kan biasanya, ketemu orang, terus saya boleh foto dulu nggak? Kan nggak ya, enak. ya, Jadi tergantung pada orang yang kita temuin ini, dia yang ya, ngajak foto, ya sudah kita juga ya, foto, kita posting ya, ya, sama-sama. Nah kebetulan karena ya, artis kan lebih sering foto-foto, makanya lebih banyak ya. juga yang kita pasang. Tapi kalau ketemu saya rasa tiga-tiga ini hampir sama gitu.
Oh, makanya itu loh ya, bahaya menghakimi dari sosial media gitu. Kalau sosial media, banyak kan artis, berarti temennya sama artis semua, yang lain-lain nggak, belum tentu. Iya, Jangan satu lagi menghakimi Pak. dulu. Maaf, satu lagi nih Pak. Jadi contoh begini, Ah, saya pelayanan memang puji Tuhan di beberapa gereja. Terus ah, kemudian orang sudah bilang begini, wah Pastor Victor nih cuma mau pelayanan di gereja aja yang besar-besar lagi. Yang lain nggak pernah mau pelayanan ini itu nggak. ah, Staff ah, saya ah. boleh ditanya Pak. Saya hari-hari Ya, biasa sering naik motor, bonceng sama sama ya sebelum pandemi ini ya. Terus kemudian ah, pergi ke rumah ah, sakit, ada pelayanan kemana, ada juga kedukaan dan ah, lain sebagainya, ada juga penjara. ah, ah. Tapi itu saya memang nggak posting Pak, karena bukan karena apa-apa, saya juga merasa nggak enak gitu. Misalnya saya datang nih mengunjungi orang sakit, kamu sakit Ya masa apa? Terus kita foto. doain. Sebentar ya, saya ambil foto dulu ya, misalnya gitu kan nggak Iya, enak. Nah nah, betul. akhirnya orang bilang dia tuh dia cuma pelayanan enak aja, padahal kan pelayanan di gereja itu kan cuma seminggu sekali Pak. Lah hari lain kan kita Iya, pelayanan di tempat kecil-kecil, cuman kan kita kan nggak mungkin foto, kan nggak enak minta-minta foto begitu. iya, iya, iya. Please deh, Ya itu Senin memang sampai begitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga banyak realita-realita yang nggak terekspos gitu, Iya, karena mungkin sesuatu. kan nggak mungkin. Terus misalnya terus lagi pelayanan kita mampir, nih secara jujur ya mampir di pinggir jalan terus makan sama-sama. Ada staff saya bilang gini, Pak foto aja Pak supaya orang tuh Bapak juga biasa di sini. Aduh nggak usah lah. Nanti orang bilang saya cari-cari ini lagi. Udah biarin aja lah gitu. Nah kan jadi gitu Serba susah kadang-kadang ya. kan. Oke, 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 oke. Tapi ngomong soal artis nih, ngomong soal artis, termasuk gereja Anda kan suka mengundang artis ya. Ini kan mulai dari sejak saya kecil itu sudah adalah sedikit fenomena tentang undang artis ke gereja dengan, ya maaf ya, tujuannya untuk meningkatkan jumlah jemaat gitu, jumlah kehadiran jemaat gitu. Apakah Ya. fenomena hari ini masih efektif gitu dengan mengundang artis itu menambah jumlah kehadiran jemaat gitu, Pastor Victor? Oke, kalau yang saya lihat sekarang ini orang undang artis itu Mhm. dua alasan. Yang pertama Mhm. memang seperti Bapak bilang tadi, mungkin siapa tahu Mhm. bisa ya kayak orang bilang menambah bisa guide jemaat baru. Tapi yang juga yang Iya, iya, kedua karena mereka sedang bikin celebration Pak. Jadi kayak ulang tahun iya, gereja iya, atau apa yang memang mereka undang artis. Nah, iya, tidak bisa dipungkiri bisa saja dan jujur aja juga banyak orang yang suka komentar miring nih soal itu. Wah, iya, bukan iya, iya, cari Tuhan Yesus, tapi bawa-bawa manusia, bawa iya, apa? iya, Ya, iya, iya. motivasi tipis sekali sih, Pak. Motivasi itu sekali lagi saya bilang tipis sekali. Artinya motivasi seseorang mengundang artis sama dia Tuhan Yesus, tipis juga kan, kita nggak bisa tahu. Motivasi Hmm, orang yang berkomentar sambil nyerang dia hidupnya benar atau enggak juga tipis, ya kan Pak? Semua hmm, tipis. Tapi kalau saya hmm, boleh hmm, bilang memang sampai saat ini masih ada yang bikin seperti itu, jadi dengan undang artis, mungkin karena buka cabang baru, atau mungkin supaya hmm, refreshment, jemaat yang sudah lama nggak datang, barangkali kalau dilihat ada artis, barangkali dia mau datang, terus bisa diinjili lagi, diajak lagi supaya hmm. datang. Tapi terus terang di tempat yang kami gembalakan, ini kan juga disaksikan oleh semua, karena jadi tidak ada beda jumlah Pak, antara ada artis apa enggak ya sama aja yang datang jemaat Pak. Cuman memang artis Hmm, itu saya melihat sebagai teman kami juga kepengen hmm. mereka melayani bersama-sama. Emang mereka ada yang dosa atau salah sampai kita menghakimi itu gara-gara artis. Jadi mereka juga kadang-kadang ada yang merasa hatinya nggak enak gitu Pak, jujur. Karena merasa mereka seperti selalu dikatakan alat-alat untuk meramaikan sampai Yesus diganti sama mereka. Padahal kan yang nggak begitu juga. Mereka juga kepengen pelayanan kan? Ya kan Oh, Pak? betul, 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 betul. Masih ada kok artis-artis yang menurut saya masih waras. Artinya mereka juga kepengen pelayanan. Hidup kan mesti balancing juga ya di tengah karir. Iya, jadi memang ya, tergantung bagaimana kita memandangnya, apakah Oke, oke. positif atau negatif. Ya, Masih ada sih pakai itu untuk datengin jemaat. Tapi ya. kalau sekarang sih saya lihat orang lebih ke arah celebration atau memang karena mereka juga kepengen pelayanan si artisnya, Pak. Oke, oke. Nah, yang menarik ini selain artis, ini saya mulai lihat gitu ya perubahan. Ini Pastor Victor rasanya dulu nggak kayak gitu, tapi hari-hari ini kayak lebih main dan terbuka dengan teknologi, dengan sosial media, gitu ya. Anda pakai media ini juga untuk menjangkau. Kalau istilah saya sih, saya bisa berpikir bahwa Anda sedang menjangkau, gitu, yang tidak terjangkau, gitu ya. Ya. Tapi kan mulai ada omongan-omongan gitu. Kok sosial media judge? Apa sih maksudnya gitu? Oh, Kan gereja itu kan gereja ya pertemuan gitu kan, saling-saling apa namanya bertemu. Ini kok sosial media judge? Ini apaan gitu? Ada tudingan seperti itu. Padahal hari-hari ini semua pada online juga ya. iya. Saya memulai pelayanan media itu 6 tahun yang lalu, Pak. 5-6 Iya, tahun yang lalu. Jadi iya, iya. bikin video di media sosial, terus Iya, di iya. sharing. Yang view lucu loh Pak, cuman 5, 6, 10. Oh, oke, oke. Sedikit Terus sekali yang view. tetap Tapi ya nggak tahu konsisten tapi kenapa kan. kok,
passion saya suka aja gitu Hmm. bikin. Terus sudah saya bikin aja, bikin. Terus itu kan Hmm. karena di sosial media, jadi kita Hmm. bikin ya sudahlah namanya social media church. Sekarang sih sudah dipatenkan lah jadi social media church itu udah dipatenin namanya social media church. Udah diurus izinnya lah istilahnya. Tapi 5-6 tahun yang Hmm. lalu tuh bermula dari yang cuma handphone teknologi. Memang saya aduh diserang banyak orang Pak, dibilangin ini itu. Tapi puji Tuhan banyak juga yang mendukung dan banyak Hmm. juga yang malah bilang begini, pada saat pandemi kemarin cukup banyak sekali yang kontak saya, Pastor lihat semua orang juga pada online sekarang katanya gitu. Iya, Yang dulu nggak suka sekarang pada kan? online. Jadi Enggak. memang awal itu mungkin passion ya Pak. Jadi Tuhan kasih Iya. sebuah passion ke saya untuk bisa bicara seperti itu. Memang ada yang bilang ini kan nggak ada, kenapa nggak bikin di misalnya YouTube atau apa supaya ada monetize dan lain-lain kan? Ini kasih bikin kan yang memang model for free punya kan? Maksudnya nggak Hmm. cari apa-apa dari situ gitu. Iya, Tapi iya, ya memang karena passionnya di situ ya saya bikin aja. Ya orang mau iya. ngomong apa, yang penting saya ada pegang satu ayat sih. Boleh baca ya Pak? Iya, Saya silakan, baca satu silakan. ayat ya Pak. Oke, Jadi silakan. saya coba untuk pegang pada Efesus 2 ayat 10. Iya, Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang iya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi menurut saya iya. pekerjaan baik apa lagi yang saya bisa lakukan sebagai seorang full time, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maksudnya tidak bekerja gitu, masih ada sedikit waktu-waktu luang, kan belum sesibuk sekarang, maksudnya kan waktu 6 tahun yang lalu kan lebih banyak waktu kosongnya, jujur aja. Masa Iya, saya mau pakai untuk tidur-tidur aja gitu kan, ya saya mesti pikirin iya, iya, iya. konten, coba bikin ayat-ayat lagi, terus dibangun. Itu aja sih Pak, karena passion aja. Siapa tahu itu bisa menjadi berkat. Sampai Ah, ah, akhirnya jadi sosial media church, dan ah, ah. puji Tuhan ya menjangkau Udah cukup banyak banyak ya orang sekarang. sih Pak. Oke. Enggak, Tapi jadi memang awalnya tuh awalnya betul-betul dari sosial media. Betul, dari dari sosial sosial media. media awalnya. Jadi Iya, dan yang karena itu nonton pun saya dihack 5 kali Pak. Akun saya dihack 5 kali. yang nge-hack iblis ya Pak ya. Serangan iblis itu mungkin. Enggak. Iya. Jadi begini, saya penasarannya gini. Awalnya dari video konten yang dibuat di mana ini? Sosial media mana? Di Instagram dan di Facebook. Oh, di Instagram, di Facebook. Kemudian Ya. dari situ kan mulai muncul viewer yang tadi awalnya cuma 2, 3, 4, tapi ada 5, konsisten 10, ya. 5, 10. Nah, ini ada kumpulin, tapi sekarang kan kayaknya udah mulai ada ibadah tuh, yang namanya social media church itu. Iya, ada betul ya. Tapi itu menjadi sebuah tempat ibadah betul yang awalnya dari sosial media gitu maksudnya ya. Iya, dan saya tidak kenal mereka. Ah, Ini mereka pun pasti ada yang menyaksikan. Ini benar-benar kenalnya dari sosial media. iya, 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 iya. Nah, ini loh yang tadi saya bilang, Anda menjangkau Sosial yang media. tidak terjangkau gitu ya. Jadi Iya. asal tadi ya pekerjaan yang baik ya kenapa nggak dilakukan gitu ya maksudnya ya. Ya, maksudnya kan ya orang Hmm. kan bisa aja ngomongnya banyak ya. Mohon maaf. Ya, salah Hmm. satu maaf nih Pak, suka bilang gini, wah jangan-jangan mau cari uang nih misalnya. Tapi orang Ah, yang ikut siaran ini, jemaat, apalagi iya, coba tanya. Saya tidak pernah bicara uang, Pak. Dan saya juga nggak pernah minta-minta sama mereka. iya, 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 iya. iya, Memang benar-benar murni hanya untuk cari berkat. iya, 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 iya. Sosial media church mungkin habis ini buka cabang gitu Pak, Facebook church, Instagram church, Oh, TikTok. makanya kita sudah pakai nama sosial media. Jadi udah mencakup Ah. semuanya. Oke, berarti bisa berkembang nanti entah berapa Jadi puluh tahun kemudian. yang saya urus patennya itu adalah paten nama sosial media church sama paten Ah, nama gerejanya netizen 2017 izinnya udah diurus. oke. Udah, Gereja ya netizen. setelah jalan 3 tahun terus kita urus Oke, 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 oke. gerejanya Ya, netizen. termasuk gereja Pak? Gerejanya? Gerejanya netizen. Oh, social media church itu ada tagline-nya gitu. Gerejanya netizen ya. Oh, social media church apa namanya gerejanya netizen. Wah, luar biasa ya. Oke, oke. Tapi nanti selanjutnya ketika pandemi ini berlalu tetap akan ketemu kan Pak dari sosial media ini kan? Iya, jadi memang saya juga punya keterbatasan, tidak semua bisa terjawab, tapi saya berusaha untuk menjawab komentar mereka di Instagram ataupun di Facebook. Oh, Kemudian juga lewat hotline kami, ada hotline, jadi oh, coba menjangkau lewat situ. Jadi menjalankan fungsi gereja, ya, tapi ah, secara online, dan sekarang sudah akhirnya jadi online sekarang. Kalau dulu kan memang iya, sekarang semua asing pada sekali, orang online. bingung ngapain ini. Iya, iya, iya. Ini ada yang nanya di
di medsos pakai nama apa Pak gerejanya? Di medsos Ada yang nanya? itu sosialmedia.church. Sosial Terus media? ada .church ya. Atau ada Oke. juga Good Shepherd Christian Church, ada juga JHC Church ya. Ah. Atau gini aja deh Pak, yang nanya ini Anda coba follow Instagramnya Pastor Victor Abraham, kan ada itu infonya ya. Oh iya betul, ada di situ ya. Profile tuh ada infonya. Nah, termasuk hari-hari ini kan Anda dijuluki Pastor TikTok nih, seperti yang kita bahas di flyernya itu. Saya tulis dengan Iya. Pastor TikTok gitu ya. Ini Nah, kan, ini kan TikTok itu kan image-nya orang tuh kan goyang-goyang, joget-joget begini Pak, yang nggak jelas gitu. Padahal ya nggak juga ya. Konten di TikTok itu kan banyak gitu ya. Konten yang menurut Anda ciri khasnya TikTok ini apa sih? Menurut saya sih ciri khasnya adalah memang menunjukkan personal dan harus ada sebuah kegiatan kreatif yang dilakukan gitu ya. iya, itu benar Pak, kira-kira seperti itu. Cuman kalau saya boleh Ah, cerita urutannya kenapa sampai jadi TikTok, boleh iya, cerita gimana? sedikit kembali ke social Boleh, media boleh. church. Iya, silakan, Jadi silakan. ketika jalanin social media church Pak, 6 tahun yang lalu, yang Ya, saya bilang dari view 5 orang, 10 orang, berkembang jadi ah, 100, 500, 1000, ah, ah. 2000, 5000, 10.000, 50.000, Wow, 70.000. Itu wow. bisa dilihat di gambar saya pada 2-3 tahun yang lalu kan. Nah, pada posisi Hmm, di puncak-puncak yang setiap kali posting video itu bisa puluhan ribu orang lihat, saya juga hmm, nggak boleh munafik ya, saya senang juga ya, kita nggak usah munafik lah gitu. Wah, puji Tuhan hmm, bisa jadi berkat. Saya dihack Pak, 5 kali Pak, dihack. Jadi dihack bener-bener dihack, dan kalau bisa kan ini sejarah bisa dilihat kan langsung. Itu sekian hmm, bulan saya mengurusnya, balik dihack lagi, balik dihack lagi. Nah, hmm, sudah itu hackernya 3 bulan lebih lah kira-kira. Akhirnya ya hmm, sudah, saya akhirnya waktu bikin lagi, kan sudah tidak terlalu hmm, banyak. Nah, ini kayaknya hmm. gangguan ini. Saya jadi agak awal-awal saya jujur kan, ya sudahlah, kayaknya juga sudah nggak kayak dulu gitu. Bukan habis setelah dihack, udah yang lihat paling 1000, 2000, 3000, udah nggak kayak dulu lagi kan. Nah, saya udah Hmm, jarang-jarang bikin videonya Pak, karena di saat yang hmm, sama saya udah lebih sibuk. Di saat yang sama juga banyak orang sudah bikin video. Jadi saya bilang, Tuhan, tugas saya kan sudah bikin video, sekarang juga udah banyak yang bikin. Jadi juga sudah banyak ya, berkat lah untuk orang-orang. Ya saya ya, nggak bikin lagi Pak. Bapak kalau lihat tuh di konten tuh udah lama stop gitu. Paling seminggu sekali, ada 2 minggu sekali. ya, Dulu kan setiap ya, hari, kadang sehari 2 kali, 3 kali kan. Ini nggak pernah lagi. ya, Kemudian ya, ya. tiba-tiba bulan 2 Pak. Jadi TikTok ini saya baru 4 bulan Pak. Baru 3-4 bulan TikTok ini. Baru Wow, mulai tapi dari udah luar, nol 3-4 bulan. Nah, udah luar biasa. ada 2-3 public figure, ada mungkin 2 orang 3 orang public figure yang bilang begini, Pastor, saya dulu kenal Pastor sebenarnya dari medsos, kok sekarang nggak pernah bikin video lagi gitu. Ini public figure yang Ah, jutaan followersnya. Terus saya bilang bahwa, oh iya, kan sekarang udah banyak, saya berdalihnya begitu, dan juga sekarang saya sudah sibuk gitu. Toh juga, ah, ya sebenarnya di dalamnya juga saya berpikir, saya juga dihack banyak kali, akhirnya sekarang juga nggak seberapa kan gitu kan, yang lihat juga kan, ah. maaf nih saya harus terbuka, nggak daripada saya munafik kan. Terus akhirnya Terus, terakhir aja bulan 2 ada satu public figure, artis, dia terus pelayanan dengan saya, dia bilang, hmm, Pastor harus masuk ke TikTok. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, hmm. Pastor ingat nggak? Dulu Pastor yang pertama di sosmed sampai dikenal Pastor Sosmed. Terus Pastor punya Iya, video iya. pernah viral, naik-naik tangga, ganti-ganti jam. Sampai orang di pedesaan, di kota-kota, di mana semua tahu itu loh, Pastor yang naik-naik tangga, ganti jam. Terus saya pernah Ah, punya video yang viral itu sambil cuci mobil. Itu loh Pastor yang cuci mobil gitu katanya. Jadi, ah, nah, ini sekarang kok stop gitu. Kenapa nggak masuk ke TikTok? Terus jujur, saya bilang bahwa kan TikTok itu kan banyak goyang-goyang, apa kan kurang bagus nanti image-nya. Saya bilang begitu kan. ah, Ya jujur aja nih, ah. saya Terus, bilang. Dia bilang, iya. enggak lah Pastor, untuk pekerjaan Tuhan kan nggak apa-apa. Kan Pastor nggak usah ikut seperti itu. Udah, Hmm. saya bikin. Bisa TikTok dilihat itu kan konten. nggak harus goyang-goyang. TikTok Iya, nggak harus goyang-goyang. tapi saya bilang, terus saya mesti sampein apa? Enggak, sampein pesan, tapi mesti Pastor gue ada entertain sedikit lah gitu, nggak apa-apa lah kan, yang penting entertain, yang jangan nyeleneh gitu katanya. Jadi Ya, ya, yang kalau nggak salah waktu itu yang goyang-goyang ringan lah, yang nggak nyeleneh gitu ya, nggak sampai ya, ya, pedang gitu apa enggak. Ya ya, sudah, ya. saya Terus, coba bikin gitu. Terus ya, habis ya. bikin, itu bicara malam-malam nih Pak, bicara malam nih, Ah, si artis itu, jadi orang ketiga lah gitu kira-kira yang bilang ke saya. Terus ah, besok paginya, saya bilang begini, Tuhan, saya sudah lama stop nggak bikin video gitu. Apa memang ah. ini dari Tuhan nih untuk saya bikin video lagi, tapi di aplikasi baru, TikTok, gitu kan. Ya, ya. Terus kemudian saya bilang, boleh nggak Tuhan saya minta tanda kecil-kecilan aja. Saya mau Apalagi bikin tuh? konten nih, konten yang baru Ah, hari kedua. Jadi hari pertama sudah, ini hari kedua. ah. Apakah
boleh nggak Tuhan kasih saya tanda nih yang menghibur hati, kan masih nol nih, followernya nol Mbak. Jadi baru 4 Iya, bulan dari iya, nol followernya. iya, iya, Boleh iya. nggak kasih tanda buat saya kalau saya bikin konten ini hari kedua, kasih hikmat supaya konten saya bisa jadi berkat, dan tiba-tiba ada Mm-mm. sesuatu lah, saya sudah nggak tahu bagaimana sesuatu itu, saya nggak minta apa-apa, saya pokoknya bilang Tuhan kasih tanda deh gitu. Terus Mm-mm. begitu saya bikin konten nih, hari kedua Pak, Bapak bisa lihat di konten TikTok hari kedua, itu kan kelihatan ada waktunya kan. Itu Mm-mm. tiba-tiba ratusan ribu yang lihat dalam waktu 1-2 hari lah Kok kira-kira. bisa gitu ya? Kok bisa Saya juga gitu ya? Itu bingung. karena Terus tiba-tiba follower ah, saya dari 0 ke naik 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, terus gitu, cepat sekali iya, gitu. iya, 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 iya. Terus kemudian, oh ya berarti sesuai dengan apa yang tadi saya doakan. Karena memang saya memulai. Jadi bukan saya bilang minta tanda ini, nanti takutnya para netizen bilang, yaudah besok mau minta tanda gitu lagi. Bukan itu kan, memang dulu saya memulai pelayanan ini kan. Terus saya stop gitu loh Iya, Pak. Mungkin karena iya, iya, di-hack dan lain-lain. Ada ibaratnya mungkin semangatnya agak turun dikit kan. Nah Tuhan ini mungkin iya, tahu hambanya perlu lagi menjadi berkat di medsos. Maka iya. dikasihlah motivasi lewat ini. Sudah akhirnya saya Ah, bikin Pak. Nah pas saya bikin iya, itu, muncul lagi, kok yang banyak ngikut, maksudnya apakah jadi berkat cuman untuk ini aja? iya, Akhirnya iya, saya bilang, gimana Tuhan kasih saya hikmat lagi dong, bagaimana? Akhirnya iya, Tuhan iya. kasih sebuah pengertian untuk menjadi berkat seluas-luasnya, Pak. Mohon maaf nih, Pak, Hmm. karena kan ada banyak orang yang bahas begini. Lihat perbedaan antara pendeta Hmm. dan motivator. Mungkin Bapak juga pernah tahu kan? Kalau pendeta ngomongnya Yesus, motivator ngomongnya diri sendiri, ngomong ini, ngomong itu. Waduh, itu juga Ah, sempat mengganggu juga. Aduh, Tuhan, yang benar apa salah saya gitu. Terus Tuhan bisa ah, kasih saya pengertian gini, ada orang-orang yang nggak tahu bagaimana, terus tiba-tiba datang buat saya dan bilang begini, Pak, saya mau tanya nih Pak, emang motivator dosa ya? Jadi Bapak udah nggak usah ah, pusing, saya ini dimotivasi loh sama Bapak. Emang kita, ah, ya secara jujur, saya sampai, jadi ada beberapa orang yang mengaku gitu, ada di ujung masalah dan lain sebagainya, dia merasa ah, termotivasi lewat sebuah kalimat-kalimat motivasi yang nilainya pasti firman Tuhan kan. Akhirnya sudah itu ah. memantapkan diri saya, dan ya mungkin saya nggak bisa cerita lebih dalam, tapi ada yang minta dari beberapa perusahaan untuk saya bisa jalanin konten motivasi ini Hmm. setiap hari untuk menjadi berkat secara luas. Itu aja Pak. Ya, ya, ya. Pastor Vic, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Seandainya Oh ya, keputus, boleh kita sambung lagi ya? Sedikit ya, boleh, kita sambung lagi. boleh ya, Boleh ya? ya, ya. Netizen gimana? Setuju ya? Nanti kita sambung lagi ya netizen ya. Ini asik Oh sekali ya, kalau ngobrolnya. bisa sambung kita ngomong-ngomong ini, ngomong tentang TikTok sedikit. Iya, iya. Makanya saya rasa belum selesai. Gimana netizen? Jangan diam, setuju? Dilanjut lagi. Ayo dong komen ya, setuju atau enggak. Jadi, menurut Anda dengan lonjakan yang cukup tajam itu ya, dari segi likes, follower di TikTok, dan itu organik, bukan beli. Nggak tahu sih, bisa nggak Enggak, ya beli follower di TikTok ya? saya nggak tahu, tapi saya nggak pernah beli. Instagram juga nggak beli, apa juga nggak ada yang beli. Oke, jadi menurut Anda, apa yang membuat Anda itu kemudian selain minta tanda sama Tuhan tadi ya, selain minta tanda dari Tuhan dan Tuhan Iya. kasih tanda itu, apa yang membuat Anda itu kemudian bisa mengalami lonjakan begitu dahsyat di TikTok ini? Ada banyak orang semangat di awal-awal, tapi kemudian belakangnya keok, ya, belakangnya Iya. keok. Ada banyak orang itu tergantung dengan ini, kalau di gereja tergantung jumlah jemaat. Kalau jemaatnya banyak, wah semangat gitu ya. Tapi ketika jemaatnya turun, wah udah nggak semangat. Padahal itu menjadi sebuah lingkaran setan menurut saya. Karena semakin Ya. kita menurunkan performance kita, akhirnya ya yang menerima juga akhirnya nggak enak kan gitu kan. Gitu ya, Pastor Jadi ya. memang saya pernah ngelewatin yang tadi Bapak cerita, kan Ah, ah, view-nya banyak, like-nya banyak, ah, terus ah, sedikit, itu kan bikin kita kadang nggak semangat kan. ah, Tapi ah, sekarang betul. akhirnya nggak, udah view banyak, view sedikit, mau sedikit sekalipun view-nya. Ah, Mungkin ah, Tuhan punya rencana buat 2-3 orang yang nge-view betul, itu, dan mereka sangat betul, butuh sekali mendengar apa yang kita mau betul, sampaikan. Jadi betul. udah, itu yang membuat kita udah nggak mikir apa-apa, udah pokoknya bikin aja, mau banyak sedikit udah bikin aja. Mm-mm, mm-mm. Konsisten, yang tadi Bapak bilang konsisten, bikin aja. Konsisten. Nah manusia kan ada up and down, kadang-kadang bisa capek, bisa malas, belum lagi Iya, masalah persoalan banyak. iya, iya, Nah iya, tapi iya. satu kata yang bisa bikin kita tetap sama-sama, yaitu komitmen. Jadi udah Iya, komit ya bikin ini, ya udah komit, bikin terus oke. aja. Komitmen kan akan hidup Pak dengan konsistensi itu. Iya Sorry, betul. kembali. Konsistensi akan hidup dengan komitmen. Menurut saya kayak Ya gitu sih. sudah Ya, ya. komit jadi konsisten. Betul, betul. Itu saya tadi ada yang komen juga ya. Mereka terberkati dengan konten-konten yang
yang Pastor Victor bikin di TikTok ya. Kita kan beralih ke TikTok ini. Ya. Itu cepat gara-gara konten yang mana itu, Pak? Naiknya? Pertama yang tadi tanda Tuhan, yang konten pertama, konten kedua, maksudnya hari kedua. Konten hari kedua Iya. itu tiba-tiba dari 0 naik 10, 20 sampai 1000-an. Itu konten hari kedua. Itu konten di mana waktu saya berdoa, terus minta Tuhan kasih tanda yang saya cerita tadi. Iya, Terus iya. kemudian Tuhan kasih pengertian gini, kalau orang bangun tidur, doa dulu atau lihat handphone dulu. Itu kan. Ya. Nah, terus ya harus doa dulu. Yang nempel di saya itu yang ini, yang duit. Wah, mata langsung hijau kalau ngeliat duit 100 ribuan sama duit. Itu, terus berikutnya banjir. Iya, Jadi, sama sekarang banjir. kan ada banjir. Betul, yang botol Banyak juga sih, cukup banyak yang puji Tuhan jadi berkat, cuman yang saya lupa kan cukup banyak. Tapi banjir itu cukup banyak. Banjir itu kalau nggak salah 8 juta view-nya, 8 juta. Iya. Iya. Banjir itu juga iseng. Jadi memang kan saya tinggal di Kelapa Gading dan memang sudah banjir beberapa kali. Iya. Nah, pada saat banjir itu terus apa ya? Terus tiba-tiba ingat, iya ya, banjir ini kan airnya kotor. Nah, sudah mulai ambil video sebentar dong. Terus anak-anak biasa kan yang bantu, kalau nggak istri saya yang bantu. Mungkin mereka pada awalnya pikir ngapain sih ngambil di banjir? Ya udahlah coba aja lah, ini kan juga nggak apa-apa. Mau di view nggak di view terserah. Ternyata jadi berkat jutaan. Iya. 8 juta. Iya. Nah, terus waktu saya sama istri yang bicara soal uang, kalau uang lebih besar dan pecahan kecil. Nah, sama-sama mulus, pilih mana? Ya pasti pilih yang pecahan besar. Yang pecahan besar sudah terlipat, misalnya. Tetap pilih yang mana? Pilih yang pecahan besar. Jadi kalau orang yang sudah berharga dipilih Tuhan, meskipun punya banyak masalah, punya banyak tantangan, dia tetap berharga. Dan banyak lah yang. By the way, sisa syuting duit yang udah lecek itu masih ada, Pak? Boleh kok, tetap berharga buat saya. Tetap berharga buat saya. Pandemi. Aduh, gini, kok sempet-sempetnya ya, lewat masalah banjir juga bisa bikin konten gitu. Tapi lama-lama nggak terbeban gitu, Pak. Aduh, ini konten gitu kan. Mungkin apa ya, keberatannya para netizen yang kontra dengan Anda, ini pendeta kok ngurusin TikTok melulu. Mungkin saya bisa menjembatani pikiran mereka, apa Anda nggak terbeban gitu bikin konten terus sehingga jemaat nggak keurus misalnya gitu. Oke, kalau kita harus jujur nih Pak, harus jujur dan terbuka bahwa seorang pendeta yang full time seperti saya kan melayani. Jadi ada khotbah, bikin bahan khotbah, kunjungan ke jemaat, kemudian ada meeting, organisasi. Jujur Pak, masih ada nggak waktu sisa? Nggak ada. Masih dong Pak, masih ada waktu sisa sedikit. Nah, waktu sisa itu yang saya pakai untuk bikin konten. Maksud saya nggak ada itu, ya tinggal kita mau korban atau enggak gitu. Itu iya. Nah, waktu itu kan bisa kita pakai untuk saya juga perlu jalan-jalan nih, saya perlu santai gitu misalnya kan. Nah, itu yang dipakai untuk konten, Pak. Betul. Jadi, makanya apa namanya ini luar biasa loh. Jadi apa ya? Saya belum tentu bisa melakukan itu gitu. Ya, belum tentu melakukan itu gitu ya. Lebih parahnya nggak bisa melakukan tapi masih sinis gitu. Wah, itu haters di mana-mana biasa lah, Pak. Iya, kan ada orang yang nyari followers dengan cara yang mungkin menjelekkan atau apa, tapi ya sudahlah. Ya sudahlah. Kita pokoknya tetap maju terus ya. Oke. Nah, itu saya kepingin tahu ya. Anda pernah ngajari kan cara apa namanya bikin konten yang bagus, dari sisi peralatan yang harus disediakan, mungkin itu Anda ngajar itu dengan harapan orang untuk ayo bikin konten sebaik-baiknya gitu ya. Iya, jadi mungkin karena saya bikin video ini kan bertahun-tahun Pak. Jadi kalau saya harus jujur, saya juga ada masa-masa di mana jenuh, ada masa-masa di mananya bosen juga, ada sih, sudah lewat, tapi itu kan sudah lewat. Nah, sekarang saya malah ada di masa kepengen orang juga bikin video gitu, jadi nggak diem aja. Maka saya karena semuanya bermula dari ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sih Pak. Jadi ada yang tanya, gimana sih bikin video supaya bagus? Gimana sih bikin video supaya ini? Terus kemudian TikTok itu ada bikin kontes Pak. TikTok bikin kontes. Kalau nggak salah hadiahnya 700 juta total semua. Jadi yang juara 1 15 juta, 15 orang. Yang juara 2 10 juta, 50 orang. Itu berapa lah, pokoknya lumayan gitu. Nah kan kemarin masa pandemi.
Dimana kan orang semua perlu juga, termasuk saya Pak. jadi, jadi saya bilang bahwa yuk bikin video aja, karena TikTok bilang setiap hari bikin video, nanti bisa tahu bisa dapat juara kan, cukup banyak kan peluang untuk dapat juara itu kan. Ada yang juga kalau misalnya 100.000, ada yang 5 juta, ya sekali aja dapat yang 5 juta, kali aja dapat yang 10 juta kan, siapa tahu kan. Nah saya bikinlah video itu supaya orang-orang juga siapa tahu mungkin dengan apa yang saya sudah jalanin dalam pengalaman ini saya bisa bagi buat mereka, karena TikTok ditulis di situ 30% penilaiannya adalah dari maaf ini saya punya lighting satu mati jadi saya pindah sedikit. Nah, penilaiannya adalah dari kualitas video kan, jadi ada yang pasang video kan nggak kurang bagus kualitasnya, jadi saya bilang video itu kalau bagus seperti ini, tapi kalau peralatannya nggak ada juga, ya sudah ambilnya siang hari dekat jendela, backlight, gitu. Jadi maksudnya itu kan ngajari, ayo sama-sama. Ini saya punya ilmu untuk bikin video yang bagus, untuk bikin konten yang bagus. Bapak sebarkan gitu ya, supaya yang lain juga ayo ikut sama-sama. Tapi sama yang kedua, siapa tahu mereka mau ini juga, mau bisa dapat hadiah gitu kan, lumayan kan maksudnya. Tapi bukan pendeta ngajari jemaatnya TikTokan terus, enggak gitu kan. Bukan, TikTok itu kan hanya aplikasi. Jadi kalau gitu gini, ibadah online pakai YouTube misalnya. Wah, itu lihat tuh ajarin orang YouTube terus. Kan begitu, masa begitu sih? Kan itu kan tergantung kita punya cara berpikir. Nah, kebetulan nggak bisa dipungkiri, Pak. TikTok itu kalau nggak salah 1,5 miliar orang ya yang download itu aplikasi. Besar sekali. Dan sekarang menduduki ranking media sosial yang paling cepat. Ini apa namanya paling banyak, pertumbuhannya paling cepat, paling banyak. Ya mungkin bukan masalah itunya, maksudnya kita kan berarti bisa jadi berkat. Nah ini kayak Bapak lihat gelap kan, lightingnya mati. Nah kalau lightingnya nyala 2 sama kiri kanan jadi pas. Ini mungkin udah berjam-jam Pak, udah mati baterainya. Kayaknya saya harus les privat deh sama Pastor Victor ini ya, supaya bikin yang bagus lah segala macam. Oke, jadi kalau YouTube itu kan hari-hari ini orang main YouTube karena tertarik dengan monetize-nya kan, dengan duitnya. Sehingga ketika ada hamba Tuhan yang punya YouTube channel, terus dikit-dikit kuning, ada iklan lewat, ini gimana sih hamba Tuhan cari duit nih dari monetize-nya YouTube gitu. Tapi kalau TikTok, apakah juga ada monetize di situ? Maksudnya dapat duit gitu dari situ? Oh, nggak ada. Kalau TikTok nggak ada monetize, nggak ada dapat duit. Benar-benar hanya passion aja dan memang enjoy itu bikin. Jadi untuk jadi berkat. Dapat duit ya mungkin sesekali dari kontes itu tadi ya. Itu kontes kalau dapat itu kan kontes aja. Tapi saya juga nggak tahu dapat apa nggak dapat. Saya ngajarin orang-orang juga bikin. Cuma saya selalu ingat bahwa ya kita mungkin juga perlu uang, tapi kan kita nggak hanya cari uang, kita juga cari jiwa. Cari jiwa artinya bukan cari jiwa untuk gereja sendiri ya, cari jiwa terus ada quote and quote juga, bukan cari jiwa untuk gereja, bukan. Tapi ini kan luas sekali, orang ada di Malaysia, di mana kan bisa ngikutin. Nah, sahabat tahu mereka jadi lebih dekat dengan Tuhan. Betul. Kalau bicara soal sosial media mah kita menghadapi borderless dari dunia ini, nggak ada batas sih, mau dari mana aja, suka-sukanya mereka nonton. Iya. Oke. Selain dari kualitas video, lighting dan segala macam dari kreatif, apalagi yang mesti diperhatikan kalau kita untuk membuat konten TikTok yang baik itu, yang mungkin bisa mendapatkan follower yang cepat seperti Bapak dengan jutaan likes atau viewer? Kalau konten itu kan mesti bagus kan, pasti pertama video dan suara Pak. Jadi kan memang suara itu kan harus pakai mic ya, terus kemudian gambarnya mesti terang, terus pakai kamera. Kalau kamera nggak ada ya handphone, tapi handphone mungkin ya kamera belakangnya atau bagaimana yang bagus. Nah yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat konten itu yang memberkati aja. Saya sudah nggak mikir lagi sih Pak, cuman yang saya pikir adalah bagaimana bisa bikin konten itu kalau boleh saya bilang yang tadi itu Pak. Jadi gereja di luar yang saya cerita tadi, di luar negeri, dia kan menjalankan survei Pak, questionnaire, tanya ke jemaat apa kebutuhan mereka. Nah, akhirnya mereka bisa memutuskan sebuah kalimat bahwa orang datang ke gereja itu hari Minggu, tapi mereka hidup tuh Senin sampai Sabtu. Nah, apa kebutuhan mereka Senin sampai Sabtu gitu. Terus juga ada anak-anak muda yang bilang bahwa this is my parents' church, not my church. Jadi ini adalah gerejanya orang tua saya karena saya nggak nyampung gitu. Nah itu itu membuat akhirnya saya pikir ya mungkin
saya coba bikin konten yang menjembatani itu. Ternyata Ya, itu berlanjut. Orang memang suka sesuatu yang relevan mungkin, Pak. ya, 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 ya. Yang down to the earth lah, yang membumi lah, mungkin Ya, gitulah ya istilahnya. ya, Oke, oke. Tapi istilahnya. dengan segala macam cara Anda ya tadi di sosial media yang Anda pakai semua itu, eh, kita tetap kembali pada tanggung jawab kita masing-masing ya sebagai pelayan Tuhan, Iya, untuk menjalankan amanat agung, amanat agung yang sudah Kristus berikan kepada setiap pengikut-pengikutnya ya termasuk kita, yaitu Matius 28 ayat 19 ya. iya. Apa namanya? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama sekali tidak ada distract dengan ayat ini, segala sesuatu yang Anda jalankan. Kalau saya malah menjalankan ayat itu, Pak. Itu ya. Itu gereja kami GSCC, visi dan Ah, misinya kalau di warta gereja semua ayat itu yang dimunculkan. Jadi memang amanat agung kan, itu yang harus ah, dijalankan. Cuman saya perlu ah, garis bawah ini, Pak. ah, Terus terang yang saya lakukan itu adalah yang tadi, yang ayat tadi. Tapi ya. Tuhan juga ingatkan saya, kenapa emang salah kalau misalnya saya membuat sebuah konten, terus itu Mm-mm. memotivasi orang yang mungkin tidak seagama dengan kita. Apakah itu salah? Setelah saya berdoa dan pikir-pikir, saya rasa itu tidak salah. Karena kita juga Hmm, mesti menjadi berkat juga buat orang lain. Dan ini kan negara yang sangat juga bisa saling menghargai kan. Jadi akhirnya ya ya. ya saya jalanin Pak. Saya juga nggak tahu kalau Bapak lihat di TikTok itu kan umum semua dan bisa jadi berkat secara luas. Nah, secara Ya. lebih sempitnya di Instagram. Jadi kalau boleh bilang TikTok tuh yang luasnya semua Ya. terjangkau. Nah, yang di Ya. Instagram ini benar-benar lebih ke arah misalnya saya lebih banyak pasang yang rohani dan lain-lain. Nah, sampai Mm-mm. masuk ke gereja, sampai kita bina, juga baptis, semua itu sudah sesuai dengan yang firman tadi Pak. Benar-benar sangat Ah, sangat menjalankan itu. oke, oke. Maksud saya, apa namanya? Bagaimana Anda menjaga supaya saya tidak tersesat nih kalau menghadapi situasi yang udah borderless gini kan segala sesuatunya bisa terjadi gitu. Bagaimana Anda tetap menjaga hal itu gitu, Pastor? Oh ya, itu bagus Pak. Begini, orang kan ada yang punya media sosial, dia Ya, kepengen cepat follower naik, ya, atau view-nya harus tinggi, atau ya, like-nya harus banyak. ya. Nah, kadang-kadang dia maaf kata menghalalkan segala cara untuk itu. Jadi, Hmm, ya pokoknya mau nyerang orang kah, pokoknya hmm, prank kah, pokoknya apa yang penting jalan. Nah, ini yang selalu saya juga buat di video, saya bilang gini, kita harus rubah nih kalau mau di media sosial. ya, Udah jangan fokus pada view dan like, meskipun memang numbers itu jujur menghibur hati. Nggak usah bilang bohong, saya juga nggak mau munafik lah. Kalau yang ya, nge-view banyak, ini video kemarin saya pasang juga yang lihat kalau nggak salah 250.000 atau berapa ya, sehari Pak. Itu juga saya ya, senang juga kan, wah lumayan nih puji Tuhan gitu. ya, ya, Nah ya. Terus? tapi jangan itu yang dilihat. Nanti akhirnya kalau itu yang dilihat, kita akan aneh-aneh. Jadi yang tadi Bapak bilang, jadi akhirnya bisa Hmm, tersesat kiri kanan, udah keluar dari betul, jalur. betul. Demi untuk mencari itu tadi View atau viewers atau follower, ya sudah. ya, Kalau lihat di follower. view kan ada juga di TikTok yang cuma di view 7.000, 8.000, nggak juta, yang juta juga ada, ratusan ribu banyak, tapi ada juga yang cuma 10.000, 8.000. Ah, Tapi ya ah, nggak ah. apa-apa, udah suka cita aja, senang, berarti Oh, ada sekian orang. oke, oke. Mungkin ada tips yang lain gitu untuk kita bersosial media. Jadi kayaknya kita itu kan masih gagap ya untuk bersosial media ya gitu. Sehingga yang seperti Bapak tadi bilang bahwa sosial media ini dipakai untuk menghantam orang lah gitu ya, suka-sukanya dia lah gitu. Tapi kita kan harus punya satu perbedaan kan sebagai orang percaya ini dalam menggunakan sosial media ini kan. Iya, jadi kalau firman Tuhan bilang bahwa orang yang terhindar dari masalah adalah yang menjaga lidahnya, kalau nggak salah ya, betul ya. Siapa yang menjaga lidahnya kan Betul. menghindar diri dari masalah. Nah, lidah itu kan bicara Hmm. juga jari nih. Kalau dulu lidah, mungkin kalau boleh diterjemahkan Zaman bukan sekarang hanya jari. lidah, tapi jari juga kan. Nah, jadi bagaimana Ah, bisa menjaga jari atau lidah ini supaya terhindar dari masalah? Maka dia mesti menjaga hati dan pikirannya. Jadi kalau ah, hati dan pikirannya ini yang direnungkan adalah firman Tuhan, maka firman ah. Tuhan itu menjadi rema, maka apa yang dia posting, apa yang dia komentar, itu menjadi Ya, berkat. Tapi baik kalau yang Mas. direnungkan, yang dipikirkan adalah lihat kejelekan orang, sakit hati, kepahitan, maka itu yang keluarnya nggak baik. Nah, Iya, iya, sederhana iya. sekali. Kalau kita ini kan tadi ayat tadi bilang bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, kalau kita Iya. renungkan hal yang baik, kita melakukan hal yang baik, masa Tuhan nggak berkati sih? Pasti Tuhan tidak berkati dan Ya, itu jadi berkat.
Ya, 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 ya. Oke, legalah hati saya ketika Anda bisa menjelaskan segala macam visi dan misi Anda. Luar biasa loh penjelasannya. Terima kasih, Pastor, udah Terima kasih, open sama saya. Pak. Visi misinya, ya. Terima Tetap kasih. inspirasi bagi banyak orang lewat TikToknya. Saya ini dulu nggak kenal TikTok, tapi gara-gara Anda juga main TikTok sekarang. Waduh. Oh, Iya, iya, iya. Mungkin sebagai message nih buat buat netizen, viewers yang nonton kita malam ini ya, menghadapi hari-hari inilah realita kesulitan demi kesulitan, apa yang harus kita lakukan. Mungkin Anda punya closing message buat kita semua. baik, terima kasih ya Pak. Sekali lagi sebelumnya terima kasih sudah diajak untuk berdiskusi. Kalau Ya, saya pasti Bapak Ibu Saudara punya banyak sekali hal-hal yang sudah dapat dari Pak Gideon maupun juga dari ya, banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saya ya. pribadi ada pegang 3 hal nih Pak. Apa itu? Yang pertama, dalam melakukan segala sesuatu jangan fokus menyenangkan manusia. Manusia itu Oh, bisa kita punya diri sendiri, bisa hmm, istri kita, bisa orang tua kita, bisa atasan kita, bisa hmm, teman kita, bisa orang yang hmm. kasih kita uang, misalnya dan lain sebagainya. Jangan fokus menyenangkan manusia, karena Ah, kita akan kecewa. Jadi lakukan normal aja. Jadi kalau kita mau baik dengan orang, ya semua orang kita baik. Tapi udah nggak usah menyenangkan manusia. Karena kita juga kalau lihat kan wanita yang sangat menderita di Alkitab kan, ini jadi ngomong Alkitab sih, ayat ya Pak. iya, Lea itu kan sangat menderita karena tidak dicintai oleh suaminya. iya, Dan dia berusaha, dia minta sama Tuhan supaya punya anak laki-laki. Betapa pentingnya iya, anak laki-laki kan? Ternyata iya, pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya anak yang keempat, Yehuda. Alkitab iya, catat bahwa dia bilang, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia rubah nih fokusnya. Semula kepada suami, iya. sekarang dia fokus kepada Tuhan. Jadi yang Ah, pertama, lakukan apapun, jangan fokusnya untuk menyenangkan manusia. Hormati iya, manusia harus, bangun hubungan iya, yang baik harus, tapi bukan untuk menyenangkan dia. Karena kalau iya, menyenangkan dia, kita bisa kecewa, kemudian iya, kita kecewa sama pemimpin kita, sama pendeta kita, sama rekan pelayanan, segala macam. Udah fokus iya, untuk iya, Tuhan aja, iya, udah lebih iya, tenang. iya, Itu yang pertama. Yang kedua, iya, yang saya lakukan adalah fokuslah pada kewajiban, bukan pada hak. Kan kalau kita dulu SD kan diajar kalau hak itu sesuatu yang harus kita terima, iya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, iya. seringkali kenapa kita nggak bisa konsisten untuk melakukan segala sesuatu dengan baik? Karena kita fokusnya pada hak. Kita Mm-mm. sering tanya nih, emang gue untungnya apa sih? Gue dibayar berapa ini? Atau begini, misalnya gitu Mm-mm. kan. Atau orang Mm-mm. dibayar 5, dia bilang, ya sudah saya kerjain 3 aja lah. Daripada masa gue dibayar Mm-mm. 5 kerjaan 6 gila kali gitu kan, saudara. Maaf ya Mm-mm. Pak. Jadi akhirnya orang fokusnya Mm-mm. hanya pada apa hak gue mana gitu. Akhirnya kita nggak bisa Mm. maksimal. Nah, kenapa kita nggak Iya, fokus pada kewajiban? Saya tahu iya, bahwa iya, saya juga nggak bisa ngomong ini terlalu muluk-muluk, tapi saya coba pegang iya, itu. Jadi apa yang saya lakukan, misalnya dikasih kesempatan melayani Tuhan, ya saya siapin semua yang terbaik. Ya kewajiban yang dilakukan, ya sudah lakukan. Hak itu kan ya dari iya, Tuhan. Nah itu iya, iya. selalu kita pegang. Kenapa demikian? Saya jadi ingat kalau dalam Alkitab tuh ada jemaat Makedonia, Pak. Iya. Jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dalam proses yang cukup berat, Alkitab catat bahwa sukacita mereka meluap-luap. Nah, bagaimana Mm. orang bisa sukacita kalau sukacita dapat duit atau dapat bonus kan biasa kan? Kesaksian sana, kesaksian sini. Ini lagi Mm. menderita, miskin lagi katanya firman Tuhan. Mm. Tapi kok bisa sukacita? Oh, karena dia fokus pada kewajiban bukan pada hak. Kalau dia fokus pada hak, dia akan nuntut Tuhan mana, mana ya kan? Mm. Jadi yang kedua, Mm. lakukan apapun fokus pada kewajiban aja. Karena Tuhan nggak, bagi saya Tuhan tidak akan pernah terlambat dengan janjinya. Dan Amin. kalau Tuhan belum buka pintu, nggak ada yang bisa buka. Tapi Yes. kalau Tuhan sudah buka pintu, bosmu juga nggak bisa nutup. Iya, Itu aja iya. maksudnya. Ya, saya rasa nomor satu sama nomor dua itu related sih. Kalau nomor satu itu kan lakukan segala sesuatunya itu untuk bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan gitu ya. Dan Ya, yang kedua kan Pastor bicara bahwa jangan nuntut hak terus deh hak. gitu loh. Bagaimana dengan kewajiban? Saya rasa kalau Lakukan. orang itu fokusnya menyenangkan manusia, tentunya dituntut mesti hak. Tapi kalau dia, Ada related sedikit. iya Tapi ada relate bisa sedikit. beda dengan pekerjaan juga, Pak. Kalau Ah, pekerjaan kan oke. kebanyakan orang kan misalnya dibayar 5, dia Ah, cenderung kerjanya 3, 4. Dia bilang kapan gue naik iya, gaji nih? Kalau iya, nggak naik juga ngapain gitu kan? iya, Jadi dia iya. nggak, bukan ke manusianya, dia ke dirinya, maksudnya dia ke duitnya, duitnya kok nggak naik dan lain-lain. Nah itu Ah, lebih baik ke I see. kewajiban. Jadi lebih ke arah situ, Pak. Oke. Kan ada orang Ini yang ada yang memang fokusnya, ya.
Ini ada yang nanya nih dari tadi, dia nanya Oh, bolak-balik, Pak, saya mau nanya, saya menemukan kasus untuk teman saya. Teman saya itu nggak diizinkan waktunya untuk melayani Tuhan saat pandemi ini. Tapi hatinya itu pengen melayani. Bagaimana menjembatani kasus ini, Pak? Katanya. oh ya, baik. Ya. Saya yang jawab, Pak. Bapak yang jawab. Saya yang jawab, oke, baik. Terima kasih, Pak. Waktu Yesus dicobai, kita baca bahwa dibilang berubah batu menjadi roti. Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman, dan terus Ah, kemudian dan ah, seterusnya, dan seterusnya. Kemudian terakhir dibilang, terjun aja, nanti kalau ada tertulis bahwa nanti ada malaikat-malaikat yang akan menatangnya. ah, ah. Dan saya yakin banget Ya, pasti Tuhan kalau terjun pun ada malaikat dan dia pun tidak ya, akan kenapa-kenapa gitu. Tapi ya, Tuhan ya, bilang, jangan, ada juga tertulis jangan mencobai Tuhan Alamu. Nah, ya. jadi itu yang saya suka bilang bahwa minta hikmat Tuhan, kita semua juga kepengen pelayanan. Saya juga kepengen banget, Pak, pelayanan online ini kan juga nggak gampang menyiapkannya kan segala sesuatunya. Kalau di gereja langsung sudah banyak tim. Tapi kami sendiri belum bisa buka dengan waktu cepat. Kami mesti pikir dulu supaya itu tidak salah dan jemaat juga bisa sehat semua ya dengan baik. Jadi coba dengar dulu apa yang orang tuanya ngomong. Kalau mungkin ini ada benarnya misalnya. Kenapa kita nggak ambil pelayanan yang misalnya sesuai dengan orang tua, misalnya pelayanan online. Tapi kalau memang Hmm, setelah ini sudah selesai terus mau pelayanan, ya silakan. Saya karena bilang begini, anak-anak muda ini kan darah mudanya kan luar biasa nih. Mohon maaf saya mesti bilang juga nih, darah mudanya menyala-nyala itu seperti kalau orang bilang aktif. minuman bersoda itu kalau disiram, langsung bunyinya naik kan. Ya, ya. Nah, orang tua pasti punya maksud. Saya yakin saya sebagai orang tua pun sangat senang kalau anak saya pelayanan. Lebih enak dong. Kalau anak pelayanan kan dia lebih dekat dengan Tuhan. Pasti dia Betul. akan takut ngapa-ngapain yang salah gitu. Tapi Iya, kalau orang iya, tua larang pasti tentunya kan mungkin bukan larang melayani. Mungkin kamu mau ya. melayani kemana gitu. Karena situasi Misalnya sekarang juga aja. Mungkin situasinya situasi sekarang yang seperti tidak apa. mungkin. Nah, atau mungkin bisa dijelaskan, nah pas pelayanan ini gereja sudah mengeluarkan statement, sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, dan juga sudah Mm-mm. melakukan ini, saya yakin orang tua juga akan dulu. Karena saya yakin orang tua dimanapun pasti akan dukung anaknya pelayanan, karena kalau nggak anaknya pelayanan kan berarti dia lebih dekat dengan Tuhan, kan dia pasti lebih oke. Ya, Nah, anak-anak muda ini, kadang-kadang karena darahnya ini kan, wah, menggebu-gebu. Nah, kadang-kadang, ya. ya bukannya saya menyalahkan ya, tapi ada benarnya juga mungkin maksudnya, tapi perlu juga dengarkan orang tua karena orang tua pasti punya pertimbangan tersendiri. Ya, ya. Baik, baik, baik. Oke, jadi ada lagi yang mau disampaikan, Bester, tentang closing message tadi? Dua hal tadi, mau ditambah lagi? Atau Yang cukup? ketiga, Ya, kesetiaan. kesetiaan. Oke, Kesetiaan. Itu silakan. aja sih. Sudah, itu aja. Oh, setia. Setia ini Kesetiaan. kan Jadi artinya udah setia aja melakukannya, jangan berhenti, sudah jalan aja, jangan berhenti. Setia aja oke. melakukannya, jangan berhenti. Kita kan nggak tahu capek di mana, tapi jalanin aja udah dengan setia. Lakukan Ya, aja dengan setia. manusia aja kan menghargai orang setia ya. Apalagi Tuhan gitu ya, Pastor ya. Iya, setia Oke, saja oke. melakukannya. Baik, baik, baik. Ini ada yang mau nanya, tapi saya rasa waktunya udah nggak memungkinkan lagi. Tapi saya asik sekali ngobrol, banyak pencerahan-pencerahan yang saya terima malam ini juga para netizen. Tetap semangat Pak ya, saya tunggu konten berikutnya. Oh ya, terima Ilmunya luar kasih. biasa. Oke, kita tutup dalam doa ya, Pastor Victor. Anda yang berdoa menutup perbincangan kita di malam hari ini. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh bersuka cita boleh bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Gideon dan juga seluruh yang sama-sama menyaksikan dalam live ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan Yes. menolong setiap kami, dan ada hikmat-hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh menjalankan kehidupan ini, dan kami jadikan firman Tuhan sebagai yang Yes. terutama dalam hidup kami, sebagai Amin. fondasi kami untuk melangkah, untuk bekerja, untuk Yes. melayani, untuk melakukan apapun. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yes. Tuhan, Amin. walaupun ada tantangan dan rintangan, kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau sudah menyiapkan Amin. rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan kami akan berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kami. Kami tahu Engkau Yes. Allah yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Amin. Hamba berdoa buat pribadi lepas pribadi
pribadi, keluarga lepas keluarga, semua yang menyaksikan, semua yang sama-sama, Tuhan yang sedang dalam masalah, persoalan, sakit, penyakit, apapun itu, dalam nama Yesus, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kami boleh melewati setiap tantangan ini, dan kami akan terus keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Secara khusus Tuhan urapi hamba-Mu Pak Gideon, pakai dengan makin dahsyat, dengan makin luar biasa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Pastor. Sampai jumpa lagi. Saya mengucapkan terima kasih buat berkatnya malam hari ini ya. See you. God bless you. Bye. God bless you.